Sukses besar membawa tantangan lebih besar. Alasan saya meremehkan Lizzie adalah karena saya tahu bahwa bahkan jika dia memiliki kemampuan yang baru ditemukan, itu akan terkait dengan semacam kekuatan penghancur. Saya, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan destruktif. Saya sengaja mengungkapkan kekurangan untuk memicu ledakan Anda. Kenyataannya, Anda semua tidak mungkin menang sejak awal. Namun, saya tidak pernah berharap ada di antara Anda yang mampu memaksa saya untuk melakukan ini. Saat dia berkolaborasi dengan Gale Saber Demon Sima Jinchi, Shrek Six Monsters tidak mungkin menang. Keterampilan jiwa ke-9 Sima Jinchi memungkinkannya untuk berubah menjadi pedang kekuatan klan naga yang sebenarnya untuk mengungkapkan kekuatannya. Meskipun dia hanya mampu menampilkan sebagian kecil dari efek yang dihasilkan oleh pedang kekuatan klan naga, itu lebih dari cukup untuk menangani 6 monster. Kartu truf Tang Wulin benar-benar kuat sehingga dia dapat segera mengakhiri pertempuran kapanpun dia memilih untuk memainkan kartu truf. Inilah perbedaan antara kedua belah pihak. The Shrek Six Monsters tidak pernah memiliki peluang sejak awal. Yue Zhengyu berbicara dengan ekspresi marah, ini benar-benar kasus ketika seseorang mencapai tingkat kesuksesan tertentu, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Kami menolak untuk menerima ini sebagai hasil akhir. Mengapa kamu tidak bertarung sendirian melawan kami berenam jika kamu bisa? Di mana rasa malumu? Tang Wulin menatapnya dengan pandangan jijik, tetapi matanya yang tersenyum membuatnya menjauh. Pertumbuhan rekan-rekannya lebih cepat dari yang pernah dia bayangkan. Selain itu, dia yakin semua orang masih menahan sedikit selama pertempuran sebelumnya. Keenam monster itu menyimpan energi mereka untuk melawan Aruheng dan Sima Jinchi nanti. Sama seperti Yue Zhengyu yang belum meluncurkan skill Holy Fusion-nya, Tang Wulin percaya bahwa Ye Xinglan dan Yuanen Yehui juga memiliki teknik tersembunyi. Bagaimanapun, Tang Wulin paling terkejut dengan pertumbuhan Su Xiaoyan. Dia menunjukkan kemampuan kontrolnya dengan sempurna. Jika bukan karena pertahanannya yang terdiri dari Dragon Air, Domineering Golden Dragon Body, dan Golden Dragon Body, Aruheng dan Sima Jinchi yang keduanya merupakan judul Doulos akan kesulitan menahan 6 monster. Terlepas dari pertahanan Aruheng yang mengejutkan, satu ledakan dari 6 monster di bawah kendali Xiaoyan mungkin bisa menghabisi satu atau bahkan 2 anggota tim Tang Wulin. Toh, itu hanya sesi sparring. Tidak ada yang mungkin akan menyakiti yang lain secara nyata. Karena itu, hasil kompetisi sulit diprediksi. Kecuali Tang Wulin menggunakan teknik gigih seperti pedang kekuatan klan naga begitu dia melakukan langkah pertama, akan sulit bagi mereka bertiga untuk mengalahkan 6 monster. Tidak ada yang lebih bahagia dari Tang Wulin yang mengetahui tentang pertumbuhan luar biasa dari rekan-rekannya. Hanya ada kegembiraan di hatinya saat ini. Long Yeiwei memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan aneh sebelum dia mengangguk secara rahasia. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan Tang Wulin dalam perjalanan ke Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Dou. Sekarang, bagaimanapun, dia memutuskan untuk membiarkan mata ini melebarkan sayapnya dan melayang di langit setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Kapan sayap mereka akan mengeras jika mereka tetap dalam perlindungan sayap berbulu? Di sisi lain, masih sulit untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka setelah mereka menjadi Master Armor pertempuran 3 kata dengan basis kultivasi mereka yang ditinggikan. Sama seperti hari ini, pertarungan Tang Wulin melawan 6 monster akan lebih mudah jika dia dibalut armor perang 2 kata. Seperti yang dikatakan Yue Zhengyu, ketika seseorang mencapai tingkat kesuksesan tertentu, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada akhirnya, kemenangan menjadi milik Tang Wulin dilihat dari kemampuan dan keadaan pikirannya. Reputasinya sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters bukannya tanpa manfaat. Dia ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengejar peringkat generasi sebelumnya dari Master Pavilion Dewa Laut. Pada saat itu, dia akhirnya bisa beristirahat. Long Yeiwei benar-benar terkejut saat mendeteksi gumpalan aura samar-samar ketika Tang Wulin menggunakan senjata kekuatan klan naga. Tampaknya membantu dalam memicu kemajuannya ke pangkat ketuhanan. Sebagai seorang dewa, meskipun dia tidak dapat mendeteksi alam ilahi saat ini, peningkatan kecil apapun akan memungkinkannya untuk hidup lebih lama dari kehidupannya saat ini. Baik Aruheng dan Sima Jinchi tiba di sisi Tang Wulin. Saat mereka melihat rekan-rekan Tang Wulin, mereka kagum pada para pemuda ini. Mereka tidak bisa menahan napas dalam kekaguman karena generasi muda telah melampaui yang lebih tua. Mereka melakukan penilaian diri dan menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu ketika mereka seusia dengan 7 monster Shrek saat ini. Keduanya sangat tertarik pada Su Xiaoyan karena mereka berlarian untuk menghindari dikendalikan oleh Su Xiaoyan. Bahkan dengan amplifikasi armor pertempurannya, Su Xiaoyan masih seorang Soul Sage dan belum memperoleh keterampilan jiwa ke-8 dan ke-9. Mereka merasa tidak mampu menahan kendalinya. Shrek Seven Monsters memiliki kemampuan bertarung yang menantang surga dengan master jiwa tipe kontrol inti di pihak mereka. Judul apapun Doulo perlu mempertimbangkan konsekuensinya dengan serius sebelum melibatkan mereka dalam perkelahian. Armor pertempuran mereka telah berhasil mengurangi perbedaan antara mereka dan para master jiwa tingkat tinggi. Seorang Ruheng dan Sima Jinchi tidak bisa membayangkan sejauh mana ledakan ketujuh orang ini ketika mereka mencapai pangkat judul Doulo. Akademi Shrek yang awalnya tampak mustahil untuk dibangun kembali sekarang memiliki peluang dengan keberadaan grup ini terutama dengan komando Penatua Long secara langsung. Aku akan kembali berkultivasi, kata Ye Xinglan yang sedang murung sebelum dia berbalik dan pergi. Su Lizzie tetap tersenyum dengan sikap yang baik. Namun, dia berbalik untuk mengikuti Ye Xinglan tanpa ragu sedikit pun. Xie berbicara dengan ekspresi sedih dan marah, sebenarnya, saya belum menunjukkan kemampuan penuh saya hari ini. Kakak, aku tidak bermaksud memberitahumu ini. Jika bukan karena kami khawatir akan menyakiti Anda secara tidak sengaja, mungkin Anda tidak menang. Naga ruang waktu saya sangat mengesankan, Anda tahu. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa.
Jadi, haruskah kita bertemu satu lawan satu? Tidak, Yuanen, mari kita berkultivasi. Dia meraih tangan Yuanen Yehui saat dia berbicara. Yuanen Yehui memelototinya tetapi tidak berusaha untuk membebaskan diri. Su Xiaoyan dibantu dari bawah oleh Yue Zhengyu. Kakak, kami akan pergi juga. Kami akan bekerja keras untuk mengejar Anda. Jadi, kamu lebih baik bekerja keras juga. Oh iya, kapan kamu akan menempa armor perang 3 kata milikku? Mengapa kita tidak melawan 3 lawan 6 kali berikutnya? Kami berenam akan memakai armor perang tapi tidak bertiga. Bagaimana dengan itu? Ayo cepat. Tang Wulin menyaksikan rekan-rekannya pergi berturut-turut untuk merenungkan pertempuran hari ini. Pada saat yang sama dia merasa hangat dan kabur di dalam hatinya, dia juga merasa sedikit tersesat. Semuanya memiliki kekasih. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Di mana kekasihnya? Pertempuran hari ini membawa makna yang sangat besar bagi Shrek Seven Monsters. Yang terpenting, mereka memahami dengan jelas level elevasi rekan-rekan mereka setelah pertempuran. Jika bukan karena keterampilan fusi jiwa bela diri yang menakutkan yang dikenal sebagai Power Sabre Klan Naga, tim Tang Wulin mungkin tidak bisa mengalahkan Shrek Six Monsters. Lebih jauh lagi, kerja sama Shrek Six Monsters kurang karena kompatibilitas dalam keterampilan baru mereka. Masalah kritis dengan kerja sama yang buruk tercermin dalam Master Jiwa tipe penyerangan. Kemampuan dan jangkauan serangan Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu meningkat sejalan dengan peningkatan basis kultivasi mereka. Akibatnya, campur tangan timbal balik tidak terhindarkan selama penyerangan. Tang Wulin berdiri untuk mendapatkan keuntungan ketika serangan rekan-rekannya mengganggu satu sama lain. Untuk mencegah terjadinya masalah ini, mereka tidak punya pilihan selain secara bergiliran meluncurkan serangan mereka selama pertempuran. Meski serangan mereka masih kuat seperti angin kencang dan badai, mereka tidak bisa memanfaatkan dominasi mereka yang tumpang tindih. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama dalam pertempuran 1 lawan 3. Di sisi lain, Tang Wulin kagum pada Su Xiaoyan dan Su Lizhi juga. Kemampuan kontrol Su Xiaoyan patut dicontoh sehingga Aruheng dan Sima Jinchi bergegas untuk menghindari dikendalikan olehnya. Dia belum menunjukkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya selama ronde kedua pertempuran. Jika tidak, kelompok 3 Tang Wulin tidak akan berada dalam posisi yang menguntungkan seperti itu. Su Lizhi juga mengejutkan Tang Wulin. Pemanfaatan kekuatan destruktifnya dengan avatar jiwa bela diri kapal bambu agak komedi tetapi, pada kenyataannya, dipenuhi dengan kekuatan. Master jiwa tipe makanan benar-benar berhasil menghentikan 2 pembangkit tenaga listrik besar dalam waktu singkat untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Roti penghancur peledak ungu hitam miliknya bisa dibilang inovatif. Mereka seperti bom tapi dengan efek yang luar biasa. Seandainya Tang Wulin tanpa dukungan life seed-nya, dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya setelah ditampar oleh Su Lizhi. Untungnya, mereka adalah rekan. Su Lizhi tidak mengerahkan kekuatan penuhnya ketika dia memukul Tang Wulin. Setelah itu, Tang Wulin merenungkan perubahan pada Ye Xinglan dan Su Lizhi. Dia menyadari bahwa mereka telah mengkonsumsi mutiara suci bintang luo dan rumput abadi energi asal ketika mereka berada di mata terpolarisasi api es. Itu adalah harta surga dan bumi kelas atas. Itu tidak hanya efektif untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka tetapi juga menyebabkan perubahan besar pada fondasi dan jiwa bela diri mereka. Sementara Tang Wulin terkejut dengan kemampuan rekan-rekannya sama-sama kewalahan dengan kemampuannya saat ini. Skill Blood Soul Fusion yang memungkinkan dia untuk menahan serangan semua orang tanpa dibalut armor pertempuran. Itu juga meningkatkan kendalinya atas situasi pertempuran bersama dengan kemampuan serangan dan pertahanannya yang kuat, Dragon Might dan Dragon Air. Dia bertarung melawan 6 orang sendirian hampir sepanjang waktu. Itu benar-benar mengejutkan 6 monster sehingga mereka menyebutnya sebagai monster. Tiba di Skysia City. Tidak ada keraguan bahwa sejak kembalinya Shrek Seven Monsters dari wajib militer mereka, semua orang telah maju baik dalam mentalitas maupun kemampuan mereka. Bahkan Light Dark Douluo Long Yeiwei terengah-engah kagum pada kemampuan keseluruhan dari seluruh skuadron. Dalam sudut pandang Long Yeiwei, meskipun tidak semua orang dari generasi 7 monster Shrek ini akan menjadi limit Douluo, mereka pasti memiliki kemampuan untuk menjadi Master Armor Tempur 4 kata. Jika Akademi Shrek memiliki 7 Master Armor pertempuran 4 kata, tentu akan lebih mudah untuk menghidupkan kembali Akademi di masa depan. Pembangunan kembali rahasia Akademi Shrek memasuki masa tenang di hari-hari berikutnya. Wu Siduo dan kelompoknya yang lain sudah dikirim dengan Wu Zhangkong membawa mereka ke Pulau Iblis secara pribadi. Tang Wulin dan kelompok ketujuh hanya bisa bersimpati dengan cobaan di depan mereka. Orang-orang yang mengikuti perjalanan ini termasuk beberapa murid pelataran inti yang belum pernah ke sana sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa Pulau Iblis akan menjadi jauh lebih ramai di hari-hari berikutnya untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, pihak Tang Wulin juga tengah melakukan persiapan yang intens. Douluo Zhangxin yang asmara menghilang untuk waktu yang sangat lama karena alasan yang tidak diketahui. Murid pelataran dalam dan luar Shrek menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan susah payah. Dalam ketidakhadiran Wu Zhangkong, posisi guru pelataran luar berada di tangan pasangan suami istri, Lan Muzi dan Tang Yinmeng. Sumber daya Sekte Tang juga ditransfer kepada mereka melalui berbagai metode. Menurut diskusi Tang Wulin dan Elder Long, hanya siswa yang mampu mencapai standar murid pelataran inti yang diizinkan untuk datang ke markas Sekte Tang. Situasi membuat mereka tidak punya pilihan. Proses membangun kembali Shrek baru saja dimulai, jadi mereka perlu menjaga kerahasiaan sebanyak mungkin untuk mencegah segala macam masalah yang tidak perlu. 7 monster memulai latihan bersama mereka, tapi sekarang, lawan mereka bukanlah Aruheng atau Sima Jinchi, tapi Light Dark Douluo Long Yeiwei.
Para monster merasa seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari mereka di Pulau Iblis, tetapi mereka hanya bisa benar-benar memahami kekuatan musuh yang akan mereka hadapi ketika mereka bertarung melawan limit Douluo yang asli. Mereka maju dalam pelatihan berkelanjutan, dan mereka juga mulai membuat armor perang 3 kata. Menurut rencana Tang Wulin, dia seharusnya membuat Misha sendiri. Namun, dia menyerah pada akhirnya karena kurangnya waktu. Sebagai gantinya, dia hanya akan menempa semua logam yang dibutuhkan untuk Misha terlebih dahulu. Dia memiliki jadwal penuh setiap hari di mana dia menghabiskan pagi untuk menempa, sore hari terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, dan malam berkomunikasi dengan banyak master pembuat Misha hebat dari Sekte Tang. Tang Wulin menjadi lebih sadar akan kedalaman rahasia batin Sekte Tang dengan berbicara dengan kekuatan di dunia bawah tanah mereka. Ada total 16 desainer Misha peringkat 9 dan 21 pembuat Misha peringkat 9 yang menempa mekanisme untuk Sekte Tang. Tang Wulin ragu bahwa bahkan federasi memiliki barisan seperti itu. Ya, Tang Wulin tidak hanya membuat Misha sendiri, karena 6 monster lainnya juga disertakan. Selain itu, ada juga Sima Jinchi dan Aruheng. Masing-masing dari mereka akan memiliki unit yang dibuat dengan cermat dari Misha hitam canggih produksi Sekte Tang dengan kualitas tertinggi. Alasan mengapa itu akan menjadi hitam, bukan merah adalah kualitas logamnya tidak sesuai standar itu. Secara teoritis, Misha merah dapat dibuat dengan logam yang ditempa oleh jiwa, tetapi jika bagian inti Misha tidak terbuat dari logam yang dimurnikan secara surgawi, Misha tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Misha ilahi menurut kriteria penilaian yang paling ketat. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit Misha ilahi di benua itu. Meski begitu, ada peringkat berbeda di antara Misha hitam juga. Tanpa ragu, Sekte Tang membuat Misha hitam dengan peringkat tertinggi untuk Tang Wulin dan kelompoknya yang terdiri dari 9 orang. Di sisi lain, proses untuk mencapai prestasi tersebut membutuhkan banyak komunikasi. Setiap individu cocok dengan jenis Misha yang berbeda. Tujuan dari Misha kelas atas adalah untuk memungkinkan master jiwa untuk memanfaatkan kapasitas bertarungnya semaksimal mungkin, jadi Misha tersebut harus sangat cocok dengan tubuh master jiwa, seperti perpanjangan dari bentuk fisik mereka sendiri. Dengan demikian, Tang Wulin berusaha keras untuk menciptakan lebih banyak logam yang ditempa jiwa untuk dirinya sendiri sebelum membuat Misha untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Di sisi lain, ia juga berkomunikasi dengan banyak desainer Misha elit dan pembuat Misha bersama dengan teman-temannya secara terus-menerus. Ini akan memungkinkan para master hebat untuk memahami kebutuhan dan kemampuan mereka untuk merancang mekanisme yang dibuat khusus untuk mereka. Anggota kelompok lainnya sudah menghabiskan pagi mereka untuk belajar tentang mengoperasikan mekanisme, mengikuti jadwal mereka. Sima Jinchi dan Aruheng paling tidak siap untuk ini. Mereka selalu menggunakan tubuh mereka sebagai senjata utama mereka dalam pertempuran dan percaya bahwa master jiwa akan selamanya lebih unggul dari master Misha. Mereka mendapati diri mereka sedikit tidak mau memiliki Misha, tetapi mereka akhirnya setuju setelah banyak bujukan dari Tang Wulin. Namun, Tang Wulin segera menyadari bahwa master jiwa yang kuat belum tentu berbakat secara alami saat mengendalikan Misha. Gale Saber Demon Sima Jinchi adalah yang paling canggung dalam hal ini. Dia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguasai koordinasi dalam mengoperasikan Misha meskipun basis budidaya judul Douluo 9 cincinnya. Di sisi lain, Aruheng justru kebalikan dari Sima Jinchi. Karena kontrol latihan yang kuat dari tubuh Douluo atas tubuhnya, ia dengan cepat beradaptasi dengan proses tersebut dan segera menikmati perasaan mengoperasikan Misha. Rasa kekuatan dari Misha berbeda dari tubuh seseorang. Jadi, dia memiliki persyaratan yang sangat sederhana untuk mechanya, yaitu harus sangat kuat. Tang Wulin menghabiskan setiap hari dengan kesibukan dari fajar hingga senja. Ketika dia akhirnya bisa menyilangkan kaki dan beristirahat di kamarnya, dia bisa memasuki keadaan meditasi hampir seketika. Orang hanya bisa membayangkan betapa melelahkannya hari itu mengingat betapa lesu dia jadinya terlepas dari kemampuan fisiknya. Dia selalu bekerja paling keras karena terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Fase awal pembuatan armor pertempuran seperti yang dijelaskan oleh Tang Wulin sebelumnya. Armor tempur Ye Xinglan dan Yuanen Yehui adalah yang pertama dibuat. Mereka bertanggung jawab melakukannya untuk diri mereka sendiri, jadi Tang Wulin akan memprioritaskan memasok mereka dengan logam buatan jiwa terlebih dahulu. 7 monster dipenuhi dengan antisipasi untuk baju besi perang 3 kata mereka, tapi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu pukulan. Mereka masih membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyelesaikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Kota Issea, kota di tepi laut tetap sepi seperti biasanya. Sebagai salah satu kota terbesar di Issea, itu selalu menjadi area sentralisasi yang penting untuk pasokan yang bersumber dari laut. Di sisi lain, Skycea City, tidak jauh dari Issea City, merupakan pelabuhan terbesar di seluruh benua. Pasukan Angkatan Laut yang paling kuat, Armada Issea, juga ditempatkan di sana. Sejak fraksi elang mendapatkan dominasi di parlemen, manuver Armada Issea menjadi lebih sering. Bahkan masyarakat awam pun kerap melihat kapal perang raksasa membelah ombak di kejauhan. Mereka bahkan bisa mendengar gelombang suara yang menggelegar secara tidak jelas pada kesempatan tertentu. Di stasiun kereta jiwa Issea City, sekelompok 9 orang berjalan ke peron dengan langkah besar. Mereka berhenti di depan platform boarding mobil tamu saat mereka menunggu kedatangan kereta jiwa. Pria yang berjalan di depan adalah seorang pemuda dengan fitur halus. Tubuhnya langsing dan tinggi sementara kulitnya hangat dan berkilau seperti batu giok. Dia tampak sebagai orang yang lembut dan halus. Orang-orang di sisinya tampaknya adalah pemuda biasa. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak seperti siswa dari akademi bergengsi. Di bawah pemeriksaan yang cermat, orang akan menemukan bahwa pola tersembunyi Akademi Skycea dijahit ke dalam seragam yang cocok.
Pemuda jangkung dengan tubuh besar yang berdiri di samping pemimpin sesekali menyentuh kepalanya dan menarik pakaiannya, bergumam, ini benar-benar tidak nyaman. Dia memiliki rambut panjang yang menutupi kedua pipinya untuk menutupi wajahnya yang tajam secara alami. Pemuda kekar di sisi lain terkikik. Melayani Anda dengan benar. Siapa yang salah kalau kamu tidak punya rambut? Pemuda berambut panjang memelototinya. Beraninya kamu. Lihat wajahmu itu. Anda seperti telur ayam yang dikupas dengan janggut yang dicukur. Kamu terlihat seperti ingin menjadi gigolo. Cek. Siapa yang kamu panggil gigolo? Cukup, kalian berdua. Kata pemuda utama dengan nada tidak menyenangkan. Keduanya terengah-engah secara bersamaan dan memalingkan muka. Orang-orang lain di sisi mereka tidak bisa menahan senyum. Kedua pemuda ini tidak pernah berhenti bertengkar. Mengapa kita mengambil kereta jiwa? Akan jauh lebih baik jika kita langsung ke sana. Pemuda berambut panjang mengendurkan otot-otot di lehernya yang tebal dan kuat. Pemuda terkemuka berbicara, daerah sekitar kota Skysia telah melakukan manuver militer, jadi sangat merepotkan untuk memasuki kota, terutama dengan mobil. Dengan menggunakan kereta, kita bisa sampai langsung di pusat kota Skysia City, lalu seseorang akan datang dan berkoordinasi dengan kita. Pemeriksaan ketat dan menyeluruh. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Alasan dia melewati Issea City dalam perjalanannya ke Skysia City adalah agar dia bisa mengunjungi kembali tempat yang sudah lama dia lewatkan. Disinilah dia belajar dan tinggal. Dengan kata lain, ini adalah titik awalnya. Saat itu, dia mengenal teman-temannya di sini dan kemudian dia meninjau kembali tempat itu. Issea City sepertinya tetap sama. Tampaknya belasan tahun yang berlalu tidak berhasil mengubahnya sedikit pun. Namun, di dalam hatinya, segalanya telah berubah. Dia berusaha keras untuk melawan keinginan untuk lari pulang. Ayah, ibu, aku akan membawamu kembali. Kereta jiwa tiba dengan peluit, dan orang-orang di peron mulai naik. Kursi VIP memang nyaman. Setiap orang memiliki area yang luas, dan berbagai makanan dan minuman tersedia untuk mereka pilih. Mereka naik kereta dan pemuda terdepan duduk di depan. Ekspresinya juga berubah dari kecewa menjadi waspada. Itu akan segera dimulai. Fraksi elang akhirnya mendapatkan mayoritas absolut di parlemen. Tindakan mengerahkan tentara itu seperti anak panah di tali busur. Ekspedisi dilakukan di tengah keriuhan genderang dan gong. Itu juga alasan mengapa keamanan di Skysia City sangat ketat akhir-akhir ini. Setiap kendaraan yang masuk atau keluar kota harus menjalani pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh. Ini mungkin karena trauma yang diciptakan oleh pemboman Akademi Shrek menggunakan amunisi jiwa tetap. Kereta jiwa tiba di stasiun Skysia City. Saat ke-9 dari mereka turun, hal pertama yang harus mereka hadapi adalah pemeriksaan keamanan. Meski tidak seketat pemeriksaan kendaraan, tubuh mereka tetap harus dipindai dengan peralatan khusus. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar memasuki kota Skysia setelah melewati pemeriksaan tanpa insiden. Pemuda yang memimpin gerombolan di depan adalah Tang Wulin. Pemuda jangkung dan berotot dengan rambut panjang yang berjalan di sampingnya tidak diragukan lagi adalah Aruheng. Kepalanya yang botak terlalu mencolok. Itulah mengapa Tang Wulin mengenakan wig padanya saat dia menyamarkannya. Itu memiliki efek yang diperlukan. Setidaknya, itu banyak melembutkan fitur-fiturnya. Penyamaran Sima Jinci adalah yang paling sederhana. Dia hanya mencukur jenggotnya dan merapikan alisnya. Ini sudah membuatnya terlihat lebih lembut. Tanpa semua itu, dia terlihat sangat berbeda. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Aruheng mengatakan bahwa dirinya mirip dengan anak mainan. Yang lainnya memakai riasan sederhana untuk menutupi penampilan luar biasa mereka. Karena keluarga mereka, negara pertama yang mereka pilih adalah Do Spirit. Kekaisaran Roh Do jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kekaisaran Bintang Luo. Itu lebih membutuhkan bala bantuan Tang, jadi lebih tepat bagi mereka untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Tang Wulin sudah gatal untuk mencoba ini sejak lama. Jika dia bisa mencapai kesepakatan dengan kerajaan Do Empire, akan lebih mudah baginya untuk mencari orang tuanya dalam batas-batasnya. Anda sistem yang mana? Tang Wulin sedang memimpin teman-temannya keluar dari stasiun ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang tajam. Pembicara menghalangi jalan mereka. Tang Wulin berhenti di jalurnya. Apa yang dia lihat adalah senyuman yang indah. Setelah sekilas melirik, dia mengerti mengapa dia menghalangi mereka. Itu adalah seorang gadis muda yang tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia juga mengenakan seragam Akademi Skysia, seperti yang mereka kenakan. Gadis muda itu cantik. Dia memiliki mata besar dan alis melengkung. Dia tampak penuh dengan semangat masa muda. Seragam Akademi Skysia adalah sejenis pakaian formal. Meskipun Tang Wulin telah merias wajah, dia tidak bisa mengubah fisiknya. Dia membawa tas sederhana di tangan kanannya yang berisi beberapa pakaian ganti. Ketika dia menggantungkannya di bahunya dan berdiri di sana dengan tubuh rampingnya dengan seragam yang pas, sangat mudah baginya untuk menarik perhatian para gadis. Alasan dia membawa tas adalah untuk menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Jika dia naik kereta jiwa dengan tangan kosong, dia akan lebih menonjol. Di mana saya akan menemukan siswa tanpa tas? Tang Wulin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka hanya mengenakan seragam Akademi Skysia untuk menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan siswa Akademi Skysia di sini. Akademi Skysia adalah akademi terbesar di Skysia City. Itu memiliki siswa dari berbagai usia. Itu juga memiliki master jiwa dan cabang Mesya. Itu adalah akademi paling kuat di sisi timur benua Douluo. Kami dari cabang master jiwa, jawab Tang Wulin datar. Ekspresinya sedikit dingin, dan dia sepertinya menjaga jarak dengan semua orang. Dia melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan pergilah dan jangan ganggu saya. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk gadis muda ini.
Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak mengerti hati seorang gadis muda. Ketika dia melihat penampilan debonairnya, gadis itu berkedip. Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti senior. Saya adalah siswa baru di Skycea, dan saya juga dari cabang Master Jiwa. Senior, saya tidak tahu jalan di sekitar sini, jadi bisakah Anda membawa saya ke akademi? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Yang lainnya juga membuat mereka terlihat aneh. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Maaf, tapi saya tidak punya waktu. Tolong cari tahu sendiri. Setelah dia selesai, Tang Wulin berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti secara alami di belakangnya, berjalan melewati gadis itu. Gadis muda itu berdiri di tempatnya. Dia dengan cepat mencibir bibir merahnya. Orang macam apa ini? Apakah saya benar-benar tidak seperti itu? Namun, tampangnya yang sedingin es itu sangat keren. Karena kita berdua di cabang Master Jiwa, kita pasti akan bertemu cepat atau lambat. Kapten, saya tidak pernah berpikir saya akan melihat Anda dipaksa untuk mengaku kalah, kata Su Xiaoyan sambil terkekeh. Xie menghela napas. Perbandingan itu menjijikkan. Mengapa Anda masih bisa menarik para wanita bahkan dengan penyamaran ini? Siapa yang kamu coba tarik? Yuanen Yehui menatapnya dengan mata tenang. Xie menggigil. Tidak ada. Aku hanya akan menarikmu selama sisa hidupku. Sejak saya melihat apa yang seharusnya tidak saya lihat, hati dan jiwa saya telah menjadi tawanan oleh apa yang seharusnya tidak saya lihat. Apa kau punya keinginan mati? Dia penuh dengan niat membunuh. Tang Wulin juga merasa tidak berdaya. Dia tidak yakin apakah kekasarannya akan membuat gadis muda itu sedih. Namun, dia benar-benar tidak berniat membuang-buang waktunya. Pada saat itu, komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Tang Wulin mengangkat telepon dan suara Long Yuxue datang dari ujung yang lain. Kapten, semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Kami tidak tahu kenapa, tapi Skycea City tiba-tiba meningkatkan intensitas pemeriksaan mereka terutama di pusat transportasi mereka. Pemeriksaan keamanan di sana sangat diperkuat. Mereka memasang unit pendeteksi kekuatan jiwa baru. Semua master jiwa dengan 3 cincin ke atas harus melalui pemeriksaan identitas terperinci. Kalian pasti sudah ada di sana, jadi harap berhati-hati saat keluar. Tang Wulin sedikit cemberut. Apa ini? Mungkinkah tindakan Sekte Tang telah ditemukan? Unit pendeteksi kekuatan jiwa. Ini merepotkan. Perangkat pendeteksi kekuatan jiwa terbaru dari Federasi sangat canggih. Itu bisa mendeteksi perubahan kecil dalam kekuatan jiwa. Meskipun Tang Wulin dapat menyembunyikan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kekuatan garis keturunannya, akan agak sulit bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Meskipun mereka memiliki alias, basis kultivasinya terlalu kuat. Jika salah satu dari mereka diketahui memiliki basis kultivasi lebih dari 7 cincin, kemungkinan besar mereka akan mengalami masalah yang tidak perlu. Keuntungan terbesar mereka untuk saat ini adalah bahwa berita tentang pembangunan kembali Akademi Shrek belum bocor. Semuanya masih dilakukan secara rahasia. Kami akan melindungimu di pintu keluar. Jika terjadi sesuatu, kami akan mengambil kembali, terdengar suara Long Yuxue lagi. Tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan menangani ini. Dengan itu, Tang Wulin mengakhiri panggilan. Di sisi lain, Long Yuxue meletakkan komunikator jiwanya. Ekspresi kesal melintas di wajahnya. Kata-katanya selalu sangat menghibur, dan tampaknya dapat semakin memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kalimat sederhana aku akan menangani ini telah membuatnya merasa seolah-olah dia bisa mengurus semuanya. Inikah yang mereka sebut karisma? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika basis budidaya spiritual Master Jiwa telah mencapai domain roh, dia secara alami akan melepaskan fluktuasi spiritual beberapa menit yang akan mempengaruhi lingkungannya. Dia juga akan tampil lebih karismatik. Kapten, ada apa? Tanya Ye Xinglan. Tang Wulin menjawab, mereka memiliki detektor kekuatan jiwa. Tunggu aku di sini. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah dari mana mereka datang. Gadis muda Akademi Skycea itu menghentakkan kakinya di tempat mereka bertemu. Dia siap untuk keluar dari stasiun ketika dia tiba-tiba melihat Tang Wulin kembali. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke akademi. Tang Wulin menghampirinya dan berbicara dengan datar. Ketika dia melihat sosoknya yang tinggi dan tegap, wajah cantik gadis muda itu tidak tahan untuk tidak memerah. Jantungnya berdetak lebih cepat meski dirinya sendiri. Ah, senior, nama saya Lina. Siapa namamu? Aku Gu Yue. Tang Wulin memiliki ekspresi tidak berdaya. Anda datang ke Akademi Skycea dari kota lain. Aku melakukannya. Dari Issea City. Saya dari Issea Academy. Karena hasil yang luar biasa, saya diterima di cabang Master Jiwa Akademi Skycea, kata Lina dengan senyum manis. Dari Issea City. Kebetulan sekali. Sepertinya gadis ini pernah berada di kereta yang sama dengan kita. Tang Wulin mengangguk dan berkata, ayo pergi. Apakah Anda sudah menyiapkan dokumen identifikasi Anda? Keamanan di Skycea City belakangan ini sangat ketat. Semua orang harus menjalani pemeriksaan identitas yang ketat, terutama kami para Master Jiwa. Lina. Dia menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya untuk menutupi wanita muda ini di hadapannya. Mengejutkan, dia memperhatikan bahwa gadis ini, yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun, sudah memiliki basis kultivasi yang berada di puncak 3 lingkaran. Dia hanya selangkah lagi dari 4 cincin. Jika dia berasal dari Akademi Shrek, level seperti itu tidak akan berarti apa-apa di antara teman-temannya. Namun, ini adalah pencapaian luar biasa di tempat biasa seperti ini. Aku melakukannya, aku melakukannya. Lina segera mengeluarkan dokumen identitasnya dari tasnya sendiri. Akademi mengirimi saya seragam, manual pendaftaran, dan dokumen identitas saya. Mereka juga mengingatkan saya bahwa pemeriksaan keamanan di sini di Skycea City sangat ketat dan menyuruh saya untuk membawa semuanya.
Jadi, saya melakukannya. Namun, ini pertama kalinya saya berada jauh dari rumah sendirian, dan saya sedikit takut. Syukurlah Anda di sini untuk membantu saya, senior. Kamu orang yang sangat baik. Ketika dia melihat ekspresinya yang hidup, tatapan Tang Wulin mereda. Ayo pergi. Dia membawa Lina kembali ke teman-temannya dan berjalan di depannya. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Long Yuxue, di pintu keluar stasiun kereta, ada detektor kekuatan jiwa. Setiap orang harus melewatinya dan dipindai sebelum mereka keluar dari stasiun kereta. Tang Wulin cepat-cepat mengambil lingkungannya dan menyebarkan kekuatan spiritualnya secara luas. Itu membentuk jaring besar yang menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya. Basis budidaya spiritualnya sudah setara dengan Hyper Douluo. Dia segera mengetahui situasi di sekitar stasiun kereta. Ada satu skuadron Mesha berpatroli di dekat stasiun. Ada lebih dari 30 tentara federal di pintu keluar. Di sisi detektor kekuatan jiwa, ada satu Mesha dan 10 tentara. Begitu mereka melihat seseorang yang mencurigakan, mereka akan segera melakukan pemeriksaan dan memverifikasi identitas orang tersebut. Tang Wulin memberi isyarat kepada teman-temannya di belakangnya. Yang lainnya memperlambat langkah mereka. Tang Wulin dan Lina berjalan keluar. Pada saat yang sama, Tang Wulin perlahan menyesuaikan gelombang kejut kekuatan jiwanya secara rahasia. Ketika keduanya melewati detektor kekuatan jiwa bersama anggota masyarakat lainnya, detektor kekuatan jiwa segera berdengung. Para prajurit segera memperhatikan mereka. Mereka mengangkat senapan serbu bim ke arah mereka. Kalian berdua, kemarilah. Lina kaget. Hei, apa yang kau lakukan? Bagaimana Anda bisa mengarahkan senjata ke kami? Kami adalah siswa Akademi Skycea. Hanya melakukan pemeriksaan rutin. Silakan datang ke sini untuk memverifikasi identitas Anda. Beberapa tentara sudah mendekati mereka. Lina sepertinya kaget. Dia sedikit bingung saat berkata, "Senior, apa yang harus kita lakukan?" Biarkan mereka memverifikasi semuanya. Tang Wulin tampak sangat tenang. Dia bahkan menepuk pundaknya untuk meyakinkannya. Duo itu mengikuti tentara ke detektor kekuatan jiwa. Para prajurit juga menurunkan senapan serbu bim mereka. Tolong tunjukkan dokumen identifikasi Anda. Lina melirik Tang Wulin. Setelah dia mengangguk padanya, dia menyerahkan surat masuk dan kartu identitasnya kepada tentara itu dan Tang Wulin melakukan hal yang sama. Tentu saja, dokumennya asli. Dengan sumber daya Tang Sekte, tidak sulit untuk menghasilkan dokumen otentik. Setelah pemeriksaan menyeluruh, prajurit yang bertugas menangani mereka berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, hanya pemeriksaan rutin. Anda boleh pergi sekarang." 1 cincin 3 dan 1 cincin 4. Lumayan punya prestasi seperti itu di usiamu. Pertahankan kerja bagus. Lina melirik Tang Wulin di sampingnya. Dia berpikir, senior ini memiliki 4 cincin. Dia sangat kuat. Dia juga tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Tang Wulin mengangguk ke arah prajurit itu. Lalu, dia pergi dengan Lina. Kelompok itu terus berjalan keluar dari stasiun. Pada saat itu, prajurit yang bertanggung jawab atas detektor kekuatan jiwa tiba-tiba berseru, "Apa ini? Mengapa layarnya menjadi gelap? Apakah daya terputus?" Beberapa tentara dengan cepat memeriksa detektor itu dengan terburu-buru. Saat ini, 6 monster lainnya, Aruheng, dan Sima Jinchi keluar dari stasiun kereta. Tidak ada yang tampak luar biasa. Setelah meninggalkan stasiun, Lina berkata kepada Tang Wulin di sampingnya, "Senior, saya sangat bersyukur Anda ada di sana. Saya hampir mati ketakutan sekarang. Mengapa Skycea City seperti ini sekarang?" Para prajurit menunjukkan senjata mereka bahkan sebelum mengajukan pertanyaan. "Saya mendengar bahwa perang sedang terjadi. Apakah itu benar?" Tang Wulin menjawab, "Apakah Anda berharap itu benar?" Lina menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Perang adalah hal paling menakutkan di dunia. Saya pernah membaca di novel bahwa ketika ada perang, ladang akan dipenuhi dengan mayat. Itu sangat menakutkan." Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Ada hal lain yang harus saya tangani. Kami sudah berada di Skycea City, saya rasa Anda tidak akan menemui masalah di sini. Ada taksi di sana. Aku akan menyanyikan satu untukmu dan mengirimmu langsung ke akademi. Kita akan bertemu lagi jika ditakdirkan untuk melakukannya." Terkejut, Lina berkata, "Senior, apa kau tidak pergi ke akademi bersamaku?" Nada suaranya dipenuhi dengan kekecewaan. Tang Wulin menjawab, "Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jika kita bertemu satu sama lain di akademi beberapa saat setelah ini, aku akan mentraktirmu makan." "Baik." Dia mencibir bibir merahnya, jelas tidak puas. "Senior, aku akan percaya padamu." Memem, Tang Wulin melambai padanya. Dia membawa teman-temannya ke samping. Long Yuxue dan anggota dari unit naga darah yang datang untuk menjemput mereka sudah menunggu mereka. Saat dia melihat mereka pergi, Lina berjalan menuju taksi terdekat dengan ekspresi masam. Saat dia berjalan, tatapannya tiba-tiba menjadi jelas. Di kedalaman matanya, warna hijau samar melintas. 2 judul Douluos dan Soul Saint 7 cincin. Menarik, apakah mereka dari Battle God Hall? Dengan taksi yang telah dipesan Long Yuxue, Tang Wulin dan yang lainnya tiba di sebuah hotel kelas menengah di pusat kota Skycea. Ketika Tang Wulin kembali ke kamarnya sendiri, Douluo Zhang Xin yang asmara sudah menunggunya di sana. "Yang mulia," Tang Wulin memberi hormat pada Zhang Xin. Zhang Xin berdiri juga, Master Sekte. Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, "Bahkan sekarang, aku masih belum terbiasa." Zhang Xin menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Jika bukan karena tatapannya yang sedikit lapuk, Tang Wulin akan berpikir bahwa orang hebat di depannya ini adalah rekannya. Bagaimanapun, penampilan luarnya hanya seperti anak berusia 20 tahun. Anda akan terbiasa dengan itu. Kami akan berangkat dalam 3 hari. Pekerjaan persiapan sudah selesai, kata Zhang Xin singkat.
Tang Wulin berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya benar-benar mengagumi Anda. Saya pernah mendengar bahwa pelabuhan telah ditutup sejak lama dan tidak ada kapal komersial yang diizinkan untuk berangkat ke arah Kekaisaran Roh Dou dan Kekaisaran Bintang Luo. Semua informasi mengenai dua benua telah diklasifikasikan. Bagaimana Anda bisa membuat kapal laut menuju ke arah itu? Zhang Xin tersenyum, Sekte Tang beroperasi di ketiga negeri. Jika tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti ini, bukankah kita akan menyia-nyiakan 10.000 tahun pembangunan? Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Misi ini penting. Aku akan menyerahkan kerajaan Dou dan kerajaan Bintang Luo padamu. Tang Wulin mengangguk. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan memberikan semuanya, untuk Sekte Tang, untuk Shrek, dan untuk semua warga biasa. Kami akan menghindari konflik ini apapun yang terjadi. Zhang Xin berkata, semuanya harus berjalan sesuai rencana. Saat Anda tiba, akan ada orang dari pihak kami yang akan menjemput Anda. Tang Wulin menjawab, dimengerti. Yang Mulia, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada kami? Setelah hening sejenak, Zhang Xin menjawab, satu hal lagi. Anda tidak hanya mengirim senjata yang kami suplai. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan, dengan kemampuan terbaik Anda, bahwa senjata-senjata ini tidak akan benar-benar digunakan pada tentara federal. Jika tidak, Sekte Tang akan menjadi penjahat di sini. Konflik antara kerajaan Dou Spirit, Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi semakin dalam. Jika mereka tiba-tiba memiliki senjata yang begitu canggih dan menggunakannya untuk menyerang, bukan untuk mengintimidasi, tentara federal pasti akan mengalami kerugian besar. Itu bukanlah sesuatu yang ingin kami lihat. Keseimbangan dalam semua ini sangat penting. Meskipun Sekte Tang memiliki pengaruh besar atas Dou Spirit dan benua Bintang Luo, sulit untuk menjamin bahwa kaum radikal tidak akan memulai perang. Jadi, Anda tidak boleh mundur ketika saatnya Anda bersikap tegas. Anda harus membuat mereka mengerti. Kami dapat mendukung mereka, tetapi kami juga dapat menghancurkan mereka. Susunan pemain. Tang Wulin sedikit cemberut. Itu akan menjadi posisi yang sulit untuk dipertahankan. Zhang Xin melanjutkan, karena serangan di markas kami tidak dapat menyisihkan terlalu banyak personel untuk membantu Anda. Hanya penyembah dari cabang dua benua yang dapat memberikan bantuan begitu Anda berada di sana. Semoga perjalananmu aman. Kami akan memberikan semuanya. Tang Wulin mengangguk dengan serius. Dalam perjalanan ini, mereka akan berhadapan dengan petinggi dua negara. Mereka harus berurusan dengan pertikaian di kerajaan Dou Spirit dan Bintang Luo. Mereka mungkin harus berurusan dengan pagoda roh dan pemujaan Roh Kudus. Setiap langkah mereka penuh dengan bahaya. Bukan tugas yang mudah untuk mencapai tujuan akhir mereka. Rencana itu sudah ada sejak lama. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang itu. Master Sekte, jika sesuatu tidak dapat dilakukan, ingat, keselamatan Anda sendiri harus menjadi prioritas. Anda adalah harapan Sekte Tang, serta Shrek. Anda harus lebih berhati-hati saat melawan ahli dari kultus Roh Kudus. Kultus Roh Kudus mungkin telah menyusup kedua kerajaan. Bahkan mungkin tentara federal. Mata-mata seperti itu pasti adalah veteran kultus Roh Kudus. Begitu perang dimulai dan ada banyak korban, saat itulah mereka akan membuat masalah. Yang harus Anda lakukan adalah menghentikan semua ini terjadi. Anda pasti akan menghadapi sejumlah besar elit kultus Roh Kudus. Pemujaan Roh Kudus. Ketika dia memuntahkan tiga kata ini, mata Tang Wulin dipenuhi dengan niat membunuh. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki perselisihan darah dengan kultus Roh Kudus. Banyak guru Akademi Shrek telah meninggal dalam ledakan besar yang disebabkan oleh kultus Roh Kudus bertahun-tahun yang lalu. Setelah mengirim Dou Luo Asmara, Tang Wulin mengatur pikirannya. Kali ini, apa yang akan dia lakukan bisa mengubah situasi di seluruh benua dengan sangat baik. Dia sedikit bersemangat, tapi dia juga merasa berat hati. Jika dia tidak mengalami apa yang telah dia alami, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Elder Long, The Asmara Dou Luo dan Heartless Dou Luo memiliki harapan yang tinggi padanya. Dia harus berhasil dalam usaha ini tidak peduli apapun yang terjadi. Daftar mereka yang melakukan perjalanan kedua kerajaan kali ini juga bisa digambarkan sebagai yang agung. Mereka adalah Shrek Seven Monsters, Strength God, Body Dou Luo Aruheng, Gale Saber Demon, Sabre God Dou Luo Sima Jinchi, semua anggota Blood Dragon Unit, dan Yang Mulia Holy Spirit Dou Luo. Meskipun Penatua Long dan Dou Luo Asmara tidak terlibat dalam operasi tersebut, Roh Kudus Dou Luo Yali telah meminta agar dia menemani mereka dalam perjalanan karena kepedulian akan kesejahteraan mereka. Dia adalah master jiwa sistem pemulihan terbaik di benua itu. Dengan hadiahnya, keamanan seluruh tim meningkat pesat. Roh Kudus Dou Luo adalah peringkat 98 judul Dou Luo. Bahkan Tang Wulin dan yang lainnya tidak yakin seberapa kuat dia. Namun, mereka tahu bahwa dia setara dengan Hyper Dou Luo ketika dia melawan master jiwa jahat. Jika kultus Roh Kudus tidak melepaskan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu, Akademi Shrek tidak akan semudah itu dihancurkan, mengingat kekuatannya. Selain ahli tingkat tinggi, Balai Dou Luo Sekte Tang juga mengirim Brigade Misha untuk menemani mereka. Ini adalah kekuatan tempur yang disembunyikan oleh Sekte Tang. Mereka semua dilengkapi dengan peralatan superior dan Misha diawaki oleh Master Jiwa dengan basis kultivasi 5 cincin ke atas. Ada total 120 Misha di Brigade Misha. Ini termasuk 20 Misha hitam dan 100 Misha ungu. Brigade ini sangat tangguh. Ada total 6 korps tentara Misha di seluruh Federasi Dou Luo. Setiap korps tentara memiliki 3.000 Misha. Sebuah korps tentara akan memiliki paling banyak 20 Misha hitam. Setiap korps Misha tentara didukung oleh 20.000 orang di logistik dan berbagai kendaraan pendukung. Peralatan mereka tidak terhitung. Brigade Misha Sekte Tang setara dengan sepertiga dari pasukan tempur korps tentara Misha. Dalam peperangan modern di benua Dou Luo, Misha terutama terlibat dalam pertempuran darat dan dataran rendah.
Pertempuran ketinggian adalah domain pesawat tempur. Saat ini, terdapat 3 brigade pesawat tempur jiwa di benua Douluo. Total ada sekitar 1.000 pesawat tempur jiwa. Ini adalah keuntungan terbesar mereka yang dapat mereka gunakan untuk sepenuhnya menekan 2 benua lainnya. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do jelas tertinggal dalam pesawat tempur dan teknologi Misha. Ini terutama benar dalam hal pesawat tempur jiwa. Bahkan perkiraan tertinggi menghitung unit Star Luo Empire kurang dari 200. Dalam hal teknologi, mereka setidaknya satu generasi di belakang benua Douluo. Kekaisaran Do Spirit memiliki paling banyak 100 pesawat tempur. Keadaan teknologi mereka lebih buruk dari Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin telah melakukan beberapa penelitian dengan pejabat tinggi di Sekte Tang dan Akademi Shrek sebelumnya. Jika perang benar-benar pecah, langkah pertama Federasi adalah memusnahkan kekuatan udara Star Luo dan Do Spirit Empires untuk menguasai langit. Meskipun Misha juga bisa terbang, kecepatannya jauh lebih lambat daripada pesawat tempur jiwa, kecuali jika itu adalah Misha hitam. Sebuah Misha juga akan mengkonsumsi lebih banyak energi daripada pesawat tempur. Saat ini, teknologi pesawat tempur jiwa berkembang dengan pesat. Ia bahkan mulai memasukkan beberapa teknologi luar angkasa yang masih eksperimental. Dibandingkan dengan mesin, biaya pembuatan pesawat tempur mahal. Namun, itu memiliki lebih banyak kemungkinan. Lagi pula, tidak mungkin sebuah Misha bisa terbang ke luar angkasa, setidaknya tidak dengan teknologi yang tersedia saat itu. Prestasi itu hanya mungkin untuk Misha ilahi. Selain Brigade Misha, Sekte Tang juga mengirimkan pesawat tempur untuk mengawal mereka. Semuanya adalah produk teknologi terkini. Namun, mereka tidak terbiasa bertempur. Fungsi mereka adalah sarana pelarian bagi Tang Wulin dan yang lainnya jika dan ketika keadaan menjadi tidak terkendali. Mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Yuxue, apakah kamu punya waktu? Kita akan jalan-jalan di pantai. Tentu, Tang Wulin tidak membangunkan yang lain, meninggalkan hotel bersama Long Yuxue dalam diam. Mereka memanggil taksi dan pergi ke tepi laut. Meskipun sudah 3 bulan, mereka masih belum selesai membuat armor perang 3 kata mereka. Semakin tinggi peringkat armor pertempuran, semakin sulit untuk merancang dan menuliskan sirkuit jiwa. Saat ini, 7 monster Shrek berada dalam situasi canggung karena tidak memiliki armor tempur untuk digunakan. Semua logam untuk Misha telah menyelesaikan soul forging. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan setiap bagian baju besi pertempuran yang dibuat oleh Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, kekuatan tim mereka dapat ditingkatkan 1 tingkat. Ketika sampai pada baju besi perang 3 kata, prosesnya tidak hanya bergantung pada kekuatan sendiri. Itu juga banyak hubungannya dengan keberuntungan seseorang. Tidak mudah untuk mencapainya dengan sempurna. Ini terutama benar ketika Tang Wulin telah menempa hampir semua logam yang mereka miliki untuk membuat baju besi perang 3 kata menggunakan metode yang paling ekstrim. Ini membuat pembuatan baju besi perang 3 kata menjadi sangat sulit. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sudah memberikan segalanya. Namun, jika mereka ingin melengkapi armor perang 3 kata semua orang, itu akan memakan waktu. Tang Wulin menurunkan jendela sedikit dan menghirup angin laut dengan baunya yang amis dan tajam. Dia merasakan sensasi relaksasi yang langka. Tatapannya tampak tidak terfokus pada apapun di luar jendela. Bagi Tang Wulin, jarang punya waktu untuk menjadi sederhana. Dia sudah lama berada jauh dari rumah sehingga konsep memiliki seseorang tampak jauh baginya sekarang. Namun, ketika aroma familiar memenuhi lubang hidungnya, itu masih memberinya perasaan seperti sedang bermimpi. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa momen paling membahagiakan baginya bukanlah dalam perkembangannya sehari-hari, tetapi sebenarnya hari-hari ketika dia bebas dari kekhawatiran dengan orang tuanya dan Naer. Meskipun ingatannya memudar sekarang, setiap kali dia mengenangnya, dia masih akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia akan mencari orang tuanya dan Naer apapun yang terjadi. Gu Yue memiliki penampilan Naer dan bahkan mengubah namanya menjadi Gu Yuena. Dia telah menghindari ini selama ini. Namun, menghindarinya bukanlah solusi. Tang Wulin tahu di lubuk hatinya yang terdalam bahwa hilangnya Naer pasti terkait dengan Gu Yue. Ketika dia kembali dari misinya kedua kerajaan, dia yakin bahwa kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru lagi. Ketika saatnya tiba, dia akan bertanya pada Gu Yuena tentang ini tidak peduli apapun yang terjadi. Dia akan bertanya di mana Naer berada dan bertanya tentang. Dia menghela nafas panjang. Tatapan Tang Wulin mulai hilang. Setiap kali dia memikirkan Gu Yuena, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Long Yuxue duduk di samping Tang Wulin. Dia melihat keluar jendela, tapi matanya tertuju padanya. Bulu matanya sangat panjang. Bahkan Long Yuxue, sebagai seorang wanita, cemburu pada mereka. Matanya terlalu indah, terutama saat dia hanya menatap melamun. Wajahnya sangat lembut sehingga menghancurkan hatinya. Lambat laun, dia tampak lebih suram. Mungkin yang dilihat orang lain adalah kualitasnya yang luar biasa, kekuatannya yang luar biasa, dan bakat alaminya yang luar biasa, dan mungkin itu karena dia terlalu memperhatikannya, tetapi Long Yuxue melihat banyak hal tentangnya yang tidak dilihat orang lain. Dia memikul terlalu banyak. Sesuatu pasti telah terjadi antara dia dan pacarnya. Kalau tidak, mengapa dia tidak ada di sini di sampingnya, setelah sekian lama? Dia pria yang baik, jadi mengapa pacarnya tidak mau tinggal di sisinya? Tang Wulin seperti misteri dan jebakan baginya. Dia jelas tahu bahwa semakin dekat dia dengannya, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari ini. Namun, Long Yuxue tidak bisa membantu tetapi tertarik padanya. Sangat disayangkan bersama pria seperti ini, tapi menurutku mengenalnya adalah salah satu hal paling menarik yang terjadi padaku. Long Yuxue tahu bahwa dia tidak pernah menyesal menyukai pria di sampingnya ini. 1220. Ledakan. Di sini, taksi berhenti. Pengemudi itu memandang pasangan muda itu melalui kaca spion.
Gadis itu sangat cantik. Dia memiliki aura heroik tentang dirinya, tidak seperti gadis pantai. Dia tampak agak menyendiri. Dibandingkan dengannya, pria muda itu memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Matanya adalah satu-satunya fitur yang menonjol. Long Yuxue membayar pengemudi sementara Tang Wulin turun dari taksi di depannya. Laut terbentang di hadapannya. Sepertinya tidak ada batasan. Long Yuxue turun dari taksi di sisi lain. Dia berjalan ke sisinya. Saat itu, pengemudi menjulurkan kepalanya dari jendela. Anak muda, kamu harus mengambil inisiatif setelah bertengkar. Anda harus tahu bagaimana memperlakukan wanita Anda dengan benar, Anda tahu. Haha, pengemudi itu kemudian menginjak gas dan melesat ke kejauhan dengan suara mendesing. Tang Wulin tercengang. Dia berbalik untuk melihat Long Yuxue. Wajah cantik Long Yuxue sedikit memerah. Anda belum berbicara sepatah kata pun kepada saya selama ini. Kami pasti memberikan kesan bahwa kami adalah pasangan yang baru saja bertengkar. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat tindakan imutnya, Long Yuxue tidak bisa menahan tawa. Dia menyamar, tapi kenapa dia masih semenarik ini? Mungkinkah dia tertanam dalam di hatinya? Saya dibesarkan di tepi pantai. Kota tepi pantai memiliki arti khusus bagi saya. Skycea City adalah kota terbesar di Isea. Saya ikut kompetisi di sini ketika saya masih kecil. Disinilah saya bertemu Xinglan dan Lizzie untuk pertama kalinya. Mereka mewakili Akademi Shrek. Xinglan adalah lawan yang hebat. Mereka juga anggota 7 monster Shrek. Long Yuxue baru saja bertemu dengan anggota lain dari 7 monster Shrek. Dia tidak akrab dengan mereka. Tang Wulin mengangguk. Dalam sekejap mata, hampir 1 dekade telah berlalu. Bagaimana waktu berlalu? Hei, kamu baru berusia 20-an, oke. Jangan bicara seperti kakek tua. Tang Wulin menjawab, itu hanya menunjukkan betapa dewasanya saya. Lihat di sana. Itu adalah pelabuhan kota Skycea yang terkenal. Itu pelabuhan terbesar di Isea. Itulah alasan dibalik perkembangan Skycea City. Sekarang, sebagian besar digunakan untuk keperluan militer. Sebentar lagi, perang invasif akan dimulai di sini. Long Yuxue memberanikan diri, kamu tampaknya sangat membenci perang. Tang Wulin berkata, banyak orang mati dalam perang. Banyak lagi yang yatim piatu atau kehilangan orang yang mereka cintai. Perang diciptakan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut saya kejam mengorbankan nyawa orang lain demi keuntungan diri sendiri. Kau benar, aku sangat membenci perang, dan aku semakin membenci kekuatan besar. Ketika saya masih kecil, orang tua saya diculik oleh kekuatan besar yang tidak diketahui dan dipaksa bekerja untuk mereka. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Saya ingin menjadi master jiwa ketika saya masih muda. Prestasi saya hari ini adalah hasil dari orang tua saya yang direnggut dari saya yang membuat saya berkultivasi tanpa lelah. Federasi selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan. Sayangnya, tidak pernah ada keadilan atau kebebasan di dunia ini. Long Yuxue berkata, kalau begitu, dunia seperti apa yang kamu inginkan dari kami? Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, sebenarnya, saya sendiri tidak yakin dan itulah yang sebenarnya. Saya tidak memiliki cita-cita visioner. Saya hanya berharap dapat membantu mengurangi rasa sakit untuk sebanyak mungkin orang. Long Yuxue berkata, kamu melakukannya dengan baik. Selama invasi pesawat abisal saat itu, jika bukan karena Anda, mungkin tentara Dewa Darah kita akan kalah dan pasukan abisal akan mengambil alih federasi. Itu akan menjadi tragedi nyata di mana semua kehidupan akan menjadi abu. Meskipun yang lain tidak menyadarinya, saya tahu pasti bahwa Anda adalah pahlawan. Kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan federasi. Tang Wulin tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tidak masalah bagiku apakah aku seorang pahlawan atau bukan. Saya hanya punya sedikit keinginan. Saya ingin menemukan ayah, ibu saya, membangun kembali Akademi Shrek dan markas besar Sekte Tang, lalu. Dia berhenti di tengah kalimat. Lalu apa? Meskipun Long Yuxue bisa menebak, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah dia melontarkan pertanyaannya, dia menyesalinya. Kalau begitu aku akan bersamanya, dan kita akan memiliki rumah sendiri. Tatapan Tang Wulin tiba-tiba menjadi lembut. Ya, yang dia inginkan hanyalah memiliki rumah. Itu adalah impian hidupnya. Dia ingin bersama orang yang dicintainya, orang tua, dan bahkan mungkin punya anak sendiri. Penglihatan Long Yuxue kabur, tapi dia bisa melihat pancaran air mata di matanya. Dia tidak mengharapkan dia menjadi sentimental. Dia juga tidak cemburu, dia sangat terkejut. Sebaliknya, dia patah hati. Dia melangkah maju untuk memeluknya. Saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah menghiburnya. Dia ingin memberitahunya bahwa jika orang itu tidak bisa memberinya rumah, dia akan dengan senang hati mengisi tempatnya. Tang Wulin sedikit tertegun dari pelukan Long Yuxue. Pada saat itu, firasat yang kuat memenuhi dirinya. Itu membuat rambutnya berdiri. Tanpa ragu, Tang Wulin memeluk Long Yuxue dengan satu tangan dan melompat ke samping. Dengan satu lompatan, mereka mendarat di balik gundukan pasir. Ledakan. Suara ledakan yang intens datang dari permukaan laut yang jauh. Telinga Tang Wulin dan Long Yuxue berdengung. Suara lain di sekitar mereka terselubung. Tak lama kemudian, gundukan pasir di samping mereka menguning dan berserakan di mana-mana. Gelombang kejut yang intens berdampak langsung pada mereka. Refleks Tang Wulin sangat cepat. Sisik emasnya langsung menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melindungi tubuh Long Yuxue dengan tubuhnya sendiri. Dia mengendarai momentum gelombang kejut dan melompat. Mereka mendarat lebih jauh. Jika dia adalah orang biasa, dia akan tercabik-cabik saat gelombang kejut menghantam. Itu telah menyapu semua yang dilaluinya. Namun, Tang Wulin memiliki tubuh yang kuat. Baginya, gelombang kejut dengan kekuatan seperti itu hanyalah dorongan yang kuat. Tiba-tiba, dia dan Long Yuxue melihat gelombang yang mengepul.
Saat ini, penglihatannya berubah menjadi aneh. Langit tampak seperti lautan tempat mereka terbang seperti dunia luas di bawah laut. Tang Wulin mengulurkan sayap naga emasnya di belakangnya. Mengendarai momentum, dia mengepakkan sayapnya dengan kuat saat dia membawa Long Yuxue. Bersama-sama, mereka melesat ke depan seperti anak panah. Meskipun demikian, gelombang yang mengepul muncul terlalu tiba-tiba, dan itu menutupi area yang sangat luas. Pada akhirnya, itu jatuh dari langit dan menabrak mereka. Penghalang cahaya kebiruan muncul tanpa suara. Itu menyelimuti mereka begitu air laut jatuh. Long Yuxue terkejut karena air laut di sekitar mereka tidak dapat menembus penghalang cahaya. Tanpa dia sadari, rune berbentuk trisula muncul di dahi Tang Wulin. Cahaya kebiruan samar berdenyut di tengah rune. Tang Wulin sendiri tidak bisa memahami ini. Namun, itu tidak mempengaruhi refleksnya. Dia mengepakkan sayap naga emasnya lagi dan menghancurkan permukaan dengan Long Yuxue di belakangnya. Mereka naik ke udara, tetapi tubuh mereka benar-benar kering, tidak tersentuh air laut. Saat ini, tatapan Tang Wulin setajam biasanya. Penampilan tersesat dan lemah lembut yang barusan dia miliki telah hilang. Dia ceroboh dan emosinya sangat berfluktuasi sekarang. Ia tidak merasakan bahaya dengan kekuatan spiritualnya yang ternyata sangat sensitif. Mungkin, itu tidak ditujukan padanya. Tetap saja, dia seharusnya sudah merasakannya sebelum itu datang. Saat ini, gelombang besar di laut itu seperti tsunami. Meskipun episentrumnya jauh, dia bisa dengan jelas melihat gelombang kejut energi yang mengerikan meletus di udara di tengah lautan disertai dengan ledakan yang menggelegar. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dalam cahaya keunguan gelap yang redup. Pusaran air raksasa dengan diameter sekitar 1 kilometer muncul di lautan. Cahaya keunguan yang gelap berdenyut. Bahaya mendadak. Amunisi jiwa tetap. Hanya amunisi jiwa tetap yang bisa memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu pasti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Ia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu jika tidak. Sebuah kapal perang hitam yang berlabuh di pelabuhan hancur berkeping-keping oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dua pengawal perusak ungu lainnya terbalik oleh gelombang besar. Untungnya, kapal perang tidak berlabuh dekat satu sama lain. Serangan mendadak. Seseorang telah menyerang armada federal dengan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Di armada federal, ada kapal induk merah, kapal perang hitam, pengawal perusak ungu, kapal perang kuning, dan kapal patroli putih. Meskipun kapal perang memiliki peringkat yang sama, mereka memiliki peralatan yang berbeda. Armada terdiri dari berbagai kapal perang dengan kapal induk sebagai intinya. Saat ini terdapat 3 armada kapal induk yang sandar di dekat perairan kota Skycea. Seluruh federasi memiliki paling banyak 3 armada kapal induk. Ketiga armada kapal induk ini ditempatkan di sini sebagai persiapan untuk perang melawan 2 benua lainnya. Semuanya dilengkapi dengan fasilitas canggih. Siapa yang mengira mereka akan diserang pada saat seperti itu? Terlebih lagi, pelaku menggunakan senjata terlarang seperti amunisi jiwa tetap peringkat 9. Untuk beberapa waktu, air laut melonjak dan menghantam pantai seperti dalam adegan kiamat. Pusat lautan meledak dengan badai energi yang kuat. Tang Wulin secara pribadi telah mengalami kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 di Akademi Shrek. Dia tahu jauh di lubuk hati betapa dahsyatnya senjata buatan manusia itu. Bahkan pohon emas dan sejumlah ahli top Akademi Shrek tidak bisa menahan kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa. Itu adalah kengerian teknologi manusia. Beberapa peneliti pernah berkata bahwa jika kemajuan teknologi terus berlanjut dengan kecepatan seperti itu, suatu hari umat manusia mungkin akan dihancurkan oleh teknologi canggih mereka sendiri. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 telah dikembangkan 10.000 tahun yang lalu. Namun, hanya ada segelintir dari mereka. Mereka benar-benar senjata taktis. Senjata-senjata ini tidak digunakan selama ribuan tahun. Meskipun demikian, Tang Wulin telah melihat dengan matanya sendiri kekuatan destruktifnya 2 kali dalam rentang beberapa tahun. Dia tidak yakin apakah dia harus menganggap dirinya beruntung. Bertentangan dengan keterkejutan yang memenuhi hati Tang Wulin, Long Yuxue saat ini dipenuhi dengan perasaan yang berbeda. Dengan gemuruh ombak dan badai energi yang menakutkan, semuanya tampak seperti kiamat di matanya. Lupakan semua itu, dia saat ini dalam pelukan lengan yang kuat. Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut esensi darah padat yang berasal dari tubuhnya. Itu menyelimutinya, sehingga melindunginya dari dampak energi. Kekuatan destruktif tidak dapat menyentuhnya karena mereka hanya melewatinya. Dia merasa aman dan hangat. Pelukannya adalah perlindungan terbaik yang bisa dia minta. Selama dia ada, situasi apapun yang mereka hadapi tidak akan menjadi masalah. Emosi terpendamnya akhirnya keluar setelah sekian lama. Long Yuxue bahkan merasa bahwa pengorbanannya di masa lalu tidak sia-sia. Perasaannya jelas dan dipenuhi dengan kenyamanan. Dia tidak lagi tertarik dengan apa yang terjadi di luar. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan kehilangan dirinya dalam gelombang kejut esensi darah maskulin dan padatnya. Dia memeluk pinggangnya dengan erat. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan sisik naga, dia berharap mereka bisa terus seperti ini selamanya. Dia mengepakkan sayapnya di belakangnya. Setelah pemeriksaan singkat, Tang Wulin terbang menuju pantai yang jauh dengan Long Yuxue di belakangnya. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Karena armada kapal induk federal tiba-tiba diserang, dia memperhitungkan bahwa seluruh pasukan militer akan marah. Skycea City akan ditutup dalam beberapa hari ke depan. Setiap orang yang mencurigakan di pantai pasti akan ditangkap. Jika mereka ketahuan, mereka akan mendapat masalah besar juga. Semua orang yang mencurigakan pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Setelah terkejut sesaat, Tang Wulin langsung beraksi. Dia menemukan cara untuk melarikan diri dengan Long Yuxue. Tsunami terus mengamuk. Ini praktis menghancurkan setiap bangunan di sepanjang pantai. Untungnya, ada bendungan besar di pantai yang paling banyak menimbulkan dampak.
Kerusakan di Skycea City terbatas. Sirene yang memekakkan telinga meraung tepat ketika Tang Wulin dan Long Yuxue terbang menuju pantai. Kapal perang memasang penghalang pelindung mereka saat mereka bergoyang dari hantaman ombak. Untuk sesaat, permukaan laut bersinar dengan sinar pelindung. Semua kapal perang memiliki penghalang pelindung berwarna putih. Setiap penghalang pelindung kapal perang didasarkan pada peringkat kapal perang tersebut. Saat sirene berbunyi, semua radar militer diaktifkan. Pesawat tempur menembak ke langit. Sejumlah besar mesia juga diluncurkan dari kapal perang. Kekuatan spiritual Tang Wulin memang kuat. Dia tidak harus menggunakan matanya untuk melihat bahwa semua ini terjadi. Ini adalah kekuatan yang menakutkan dari kekuatan militer federal. Jutaan mesia melonjak seperti kawanan lebah. Sesekali, ketika dia melihat ke belakang, dia bisa melihat beberapa sosok merah melintas. Pesawat tempur lepas landas berturut-turut. Dalam waktu singkat, radar menutupi area seluas ratusan mil termasuk perairan. Itu sangat mengerikan. Setiap armada kapal induk seperti landak besar. Kedua kapal perang ungu itu telah ditarik tegak. Namun, kapal perang hitam yang tidak memiliki perlengkapan pertahanan itu terkena pukulan parah dan telah tenggelam seluruhnya. Hanya sisa-sisa kapal perang yang terlihat di permukaan laut. Tang Wulin tidak punya waktu untuk terpesona oleh kekuatan destruktif dari amunisi jiwa tetap peringkat 9. Dia merasa bahwa dia berada dalam jangkauan radar. Bagaimanapun, dia tetap manusia tidak peduli seberapa cepat dia bisa terbang. Penyapuan radar di area yang luas bisa dilakukan dalam sekejap. Entitas yang bergerak seperti dia akan sulit untuk dilewatkan. Setidaknya ada 100 mesia yang mengincarnya dan Long Yuxue, dan mereka menuju ke arah mereka. Tang Wulin tidak khawatir tentang mesia. Dengan kekuatan ledakan dari sayap naga emasnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk kehilangan mereka. Yang lebih menakutkan, ada pesawat tempur yang mengunci posisinya. Tang Wulin tahu cara mengemudikan pesawat tempur. Secara alami, dia tahu betul kecepatan sebuah pesawat tempur. Begitu mereka ditemukan, tidak mungkin melepaskannya. Belum lagi Sol Douluo seperti dirinya, bahkan judul Douluo tidak bisa melawan kekuatan militer federasi. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Tang Wulin membuat keputusan dalam sekejap mata. Dia tiba-tiba menarik Long Yuxue ke pelukannya. Gerakan tiba-tiba menyebabkan rasa sakit pada Long Yuxue karena tubuhnya dalam pelukan erat. Ketika Tang Wulin mengunci lengannya, dia menarik sayap naga emasnya di belakangnya. Cahaya kekuningan gelap menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Dia berada di ketinggian 100 meter. Dia jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Di bawah penutup cahaya kekuningan tubuhnya, momentum kejatuhannya meningkat pesat. Ledakan. Long Yuxue merasakan tubuhnya bergetar hebat. Jika Tang Wulin tidak memeluknya erat dan melindunginya dengan energinya, dia mengira bahwa dia akan pingsan karena benturan itu. Kemudian, dia merasakan udara di sekitar mereka menipis. Dia merasa sulit bernapas. Dia adalah Master Armor pertempuran peringkat Kaisar Jiwa. Meskipun dia terkejut, dia buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya sendiri. Dia mengontrol pernapasannya untuk mengurangi konsumsi oksigen. Saat ini, dia telah terbangun dari sikap centilnya. Dia segera menyadari situasi yang mereka hadapi. Sederhananya, mereka terjebak dalam baku tembak. Terlepas dari siapa yang memulai serangan mendadak, mereka adalah pengamat yang selamat dari serangan itu. Selain itu, mereka adalah master jiwa. Mereka pasti akan menjadi subjek investigasi. Apakah itu Tang Wulin atau dia, identitas mereka harus dirahasiakan. Mereka tidak mampu untuk diselidiki oleh pihak berwenang. Karenanya, mereka harus melarikan diri. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka ditangkap oleh tentara federal. Namun, kota Skycea, tempat pasukan militer berkumpul, bagaikan penjara yang tak terhindarkan. Hampir seluruh wilayahnya tertutup radar. Sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Meski begitu, Tang Wulin memilih untuk lari. Merasakan udara menipis di sekitar mereka, mereka seharusnya berada jauh di bawah tanah saat ini. Mereka bergerak di bawah tanah. Meskipun Long Yuxue tidak tahu bagaimana Tang Wulin mengaturnya, tidak diragukan lagi itu adalah cara terbaik. Mereka terjebak oleh pesawat tempur dan mesia di udara, dan radar terkunci pada posisinya. Mereka hanya bisa lolos dari deteksi radar dengan pergi jauh di bawah tanah. Tidak akan mudah untuk menyebarkan radar seismik yang akan memberi mereka waktu. Tang Wulin dan Long Yuxue membutuhkan waktu untuk melarikan diri. Apa yang telah diaktifkan Tang Wulin adalah kemampuan tulang torso Raja Naga Gunung, kontrol gravitasi. Melewati esensi, Raja Naga Gunung adalah dari elemen tanah itu sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya yang besar untuk melesat ke bumi dan menggunakan tubuhnya yang besar untuk mengontrol kecepatannya saat mengebor dengan cepat di bawah tanah. Tangannya penuh karena melindungi Long Yuxue, jadi dia hanya bisa menggunakan ujung tajam sayapnya untuk membuka tanah. Kemampuan fisiknya jauh melampaui standar manusia. Segera, mereka telah mengebor puluhan meter ke tanah. Akan sangat sulit bahkan bagi radar seismograf untuk mendeteksi keberadaan mereka sejauh ini dan hasilnya akan sangat kabur. Namun, tidak mudah juga untuk bergerak pada kedalaman seperti itu, apalagi mengontrol kecepatannya. Pada saat ini, kekuatan spiritual luar biasa Tang Wulin memainkan peran yang sangat penting di sini. Dia mengandalkan persepsinya tentang atribut bumi untuk merasakan struktur bawah tanah ribuan meter di sekitarnya. Dia segera menemukan sungai bawah tanah. Dia mencengkeram Long Yuxue saat dia mengebor ke arahnya dan membiarkan air membawa mereka. Meskipun sungai tidak mengalir deras, bergerak melalui air jauh lebih cepat daripada tanah. Perasaan bahaya menghilang secara bertahap dan Tang Wulin merasa lega. Namun, itu juga pada saat ini ketika dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Long Yuxue di pelukannya. Perjalanan mereka sudah berlangsung cukup lama.
Dari guncangan hebat yang dia rasakan ketika Tang Wulin berlari ke bawah tanah hingga perasaan tercekik di kemudian hari, Long Yuxue menanggung seluruh cobaan itu dengan tenang. Meskipun dia memiliki basis kultivasi kaisar jiwa, daya tahan tubuhnya jauh lebih sedikit daripada Tang Wulin. Kemampuannya untuk mengatur kekuatan jiwanya membuatnya mampu menahan nafas untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi terlihat jelas bahwa dia sudah melebihi itu. Dia sangat terpengaruh setelah mengalami guncangan hebat selain perubahan pikiran dan jiwanya. Saat ini, tubuhnya sudah mulai terasa sedikit kaku sementara fluktuasi hidupnya mulai melemah secara nyata. Oh tidak, masih kaget, Tang Wulin buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat Long Yuxue. Dia mengandalkan mata iblis ungu miliknya dan menemukan mata Long Yuxue tertutup rapat dan wajahnya yang menawan pucat mengerikan, seperti kertas dengan warna dasar hijau ungu. Jelas bahwa dia tercekik. Pada titik ini, Tang Wulin tidak berani melambat dan dia menyingkirkan segala sesuatu dari pikirannya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mencium bibir halus Long Yuxue untuk memberinya nafas yang sangat penting. Metode misterius surga yang ia kembangkan dikenal karena vitalitasnya yang berkelanjutan. Selain pelatihan sekte tubuh dan kultivasi yang kuat, inti ganda dan sirkulasi ganda yang terbentuk di tubuhnya memungkinkannya menahan napas untuk jangka waktu yang sangat lama tanpa masalah. Long Yuxue dibawa kembali dari tepi bahaya setelah menerima nafas hidup Tang Wulin. Tubuhnya jelas telah rileks sementara dadanya mulai menjadi lebih intens. Bibirnya lembut dan harum, tetapi Tang Wulin tidak peduli menikmati momen itu. Dia mempercepat dan mengandalkan ingatannya untuk bergerak ke arah tempat tinggal mereka dengan kecepatan penuh. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai matanya untuk mengamati situasi di lapangan. Dia akhirnya menemukan jalan yang sedikit lebih sepi dan membawa Long Yuxue saat mereka menuju ke sana. Bibir mereka terbuka saat keduanya menerobos tanah. Tang Wulin tidak terganggu oleh penampilannya yang acak-acakan. Dia segera membawa Long Yuxue untuk bersembunyi di sebuah gedung sambil menarik kembali kekuatan jiwanya untuk menghindari ditemukan oleh peralatan pendeteksi kekuatan jiwa di radar bermutu tinggi. Long Yuxue terengah-engah, tetapi matanya yang indah tetap tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Dia menciumku. Dia menciumku. Meskipun dia mengerti bahwa itu adalah masalah kemanfaatan, pada saat yang tepat, hatinya dipenuhi dengan gelombang dan riak emosi. Dia sudah lupa tentang rasa sakit karena tercekik seolah-olah dilemparkan ke angin. Tang Wulin membersihkan tanah dari tubuhnya. Dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya, jadi tidak mudah untuk menyingkirkan semua itu. Saat itu, suara sirene sudah bergema di seluruh Skycea City. Dia bahkan bisa membayangkan dengan kakinya bahwa Skycea City akan diperintah oleh kendali militer untuk jangka waktu yang sangat lama berikutnya. Ini akan sangat merepotkan mereka. Dia akan merenungkan hal ini lebih banyak ketika dia kembali. Tang Wulin menyalakan komunikator jiwanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan sinyal agar semua orang berkumpul. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Tang Wulin ke Long Yuxue. Long Yuxue menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak berbicara lagi karena dia membiarkan emosi yang tidak biasa meresap ke dalam hatinya. Ayo cepat kembali. Saya khawatir akan ada beberapa perubahan pada rencana. Tidak peduli target serangan ini, kita harus bersembunyi dulu, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Masyarakat umum tidak menyadari situasi tersebut. Ledakan keras yang menggema di seluruh kota diikuti dengan sirene yang menusuk pasti akan menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Sekaligus, orang-orang di jalanan ramai-ramai. Tang Wulin dan Long Yuxue mengatasi kekacauan untuk kembali ke hotel dengan tergesa-gesa. Semua orang sudah kembali setelah menerima sinyal Tang Wulin. Kapten, apa yang terjadi? Yue Zhengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat tampang acak-acakan Tang Wulin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Saya sudah menghubungi orang-orang dari Sekte Tang. Kita harus pindah. Seseorang menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk menyerang armada federal sebelumnya di pelabuhan Angkatan Laut. Sebuah kapal perang hitam dibombardir dan tenggelam. Saya khawatir Skycea City akan dipenuhi bahaya di setiap kesempatan dalam waktu singkat, jadi kami harus menyembunyikan diri dengan lebih baik. Amunisi jiwa tetap peringkat 9. Keenam monster lainnya memiliki perubahan wajah setelah mendengar namanya. Mereka hampir terbunuh oleh serangan yang mengerikan ketika Akademi Shrek dihancurkan. Tidak ada yang menyangka bahwa amunisi jiwa tetap peringkat 9 akan muncul sekali lagi. Sementara itu, pintu dibuka dan Douluo Zhang Xin yang asmara masuk dari luar. Zhang Xin berbicara, ikuti saya. Sebenarnya, tempat mereka tinggal awalnya adalah milik Sekte Tang. Jadi, mereka tidak pernah perlu memberikan informasi check-in. Dipandu oleh Zhang Xin, mereka memasuki dunia bawah tanah sekali lagi melalui terowongan di belakang hotel. Namun, tempat itu kurang canggih dibandingkan dengan Heaven Door City. Hanya ada satu tempat berlindung yang agak redup di bawah tanah. 7 monster Shrek, Aruheng, Sima Jinchi serta anggota unit naga darah dijatuhkan secara berurutan. Dalam 1 jam, kelompok itu sudah selesai berkumpul. Seperti yang telah diprediksi oleh Tang Wulin, kota Skycea telah mengumumkan darurat militer dan meluncurkan pencarian pelakunya ke seluruh kota. Apalagi, informasi itu disegel dari luar sehingga berita serangan itu tidak menyebar ke luar Skycea City itu sendiri. Segera, berita itu kembali. Militer telah melakukan pencarian menyeluruh dan memiliki berbagai jenis peralatan deteksi berskala besar. Setiap master jiwa dengan basis kultivasi di atas 3 cincin perlu menjalani pemeriksaan dan interogasi menyeluruh dari militer untuk memverifikasi identitas mereka di kota Skycea. Di sisi lain, Douluo yang asmara membawa berita yang membuat Tang Wulin terdiam. Menurut penyelidikan militer, serangan itu diluncurkan oleh tentara rahasia kerajaan Bintang Luo. Itu tidak mungkin, kata Tang Wulin dengan tegas. Sejak kerajaan Bintang Luo telah membuat keputusan untuk bekerja sama dengan kita, mengapa mereka menarik kembali kata-kata mereka sekarang?
Kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat 9 luar biasa, tetapi dalam kenyataannya, itu pasti tidak bisa menyebabkan kerusakan yang cukup untuk menghancurkan armada kapal induk. Sebaliknya, itu hanya akan meningkatkan permusuhan federasi. Setidaknya, itu akan mempercepat dimulainya perang. Selain itu, membawa amunisi jiwa tetap peringkat 9 ke federasi bukanlah tugas yang mudah, apalagi ke kota Skycea. Douluo Zhangxin yang asmara mengangguk. Kami memahami bahwa hampir tidak mungkin bagi kerajaan Bintang Luo untuk melancarkan serangan, tapi bukan itu yang dipikirkan oleh militer. Sebuah kapal perang sangat mahal. Militer pasti mendidih dalam amarah saat ini dan menghamburkan banyak ide yang salah di Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Jika bukan Star Luo Empire, lalu siapa? Apakah itu pemujaan Roh Kudus? Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, saya pikir kemungkinan besar itu adalah kultus Roh Kudus. Namun, tidak ada yang berhubungan dengan pemujaan menurut berita yang datang dari militer. Sebaliknya, banyak tanda menunjuk ke Star Luo Empire. Korespondensi. Zhang Xin berbicara dengan suara yang dalam, itu sulit untuk dikatakan, tetapi serangan itu benar-benar mengakibatkan kerugian yang parah. Berita paling jitu yang kami terima sejauh ini adalah bahwa kapal perang tersebut sedang dirombak pada saat itu. Hanya ada satu awak kerangka staf pemeliharaan di kapal, jadi korban jiwa relatif rendah. Ada lebih dari 200 orang tewas. Jika seluruh awak ada di kapal, korban pasti akan melebihi 3.000. Ada kilatan cahaya di mata Tang Wulin. Mungkinkah ini direncanakan oleh militer? Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak mungkin. Harganya terlalu tinggi. Kapal perang hitam benar-benar di bawah kendali fraksi elang. Biaya pembuatan kapal semacam itu terlalu besar, fraksi elang tidak akan pernah setuju untuk menghancurkannya. Jadi, penyerangnya pasti orang lain. Di sisi lain, saya pikir hanya ada sedikit yang mampu menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 untuk meluncurkan serangan. Tang Wulin mempertimbangkan sebelum dia berbicara, kita akan menunggu dan melihat. Jika konflik ini dipicu dengan sengaja untuk mempercepat dimulainya perang, pasti ada yang memperburuk keadaan dari belakang untuk mengintensifkan penyerangan secepatnya dan mengumpulkan kekuatan di depan umum. Sudahkah Anda berkomunikasi dengan kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit? Kami harus memastikan apakah mereka yang melancarkan serangan lebih dulu. Long Yuxue berbicara dari samping, sulit untuk mengatakannya. Aku takut mereka tidak akan mengakuinya meskipun itu perbuatan mereka. Segera, tempat perlindungan bawah tanah tenggelam dalam keheningan yang dalam. Yuanen Yehui bertanya, Yang Mulia, apakah masalah ini akan memengaruhi rencana kami untuk pergi ke kerajaan Do Spirit? Zhang Xin mengangguk. Ini pasti akan terpengaruh. Pelabuhan sudah terkunci total. Meski kapal kita masih memiliki akses ke laut, kemungkinan besar kita akan ketahuan. Saya khawatir kita harus menunggu saat ini. Namun, jika kita terus menunda di sini sementara federasi bergegas berperang di sisi lain, mungkin tidak ada cukup waktu. Kecuali kalau, Tang Wulin menyipitkan matanya. Kecuali jika kita dapat membuktikan bahwa serangan itu tidak terkait dengan kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit dalam waktu singkat. Kami dapat mengalihkan perhatian publik dan federasi untuk membuktikan bahwa ini adalah tuduhan palsu. Yue Zhengyu berbicara dengan cemberut di wajahnya, identitas kami sudah sangat sensitif, jadi kami bahkan tidak bisa melakukan penyelidikan. Bagaimana kita akan melakukannya? Tang Wulin mondar-mandir di kamar. Douluo Zhangxin yang asmara juga cemberut. Semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi perubahan mendadak ini mungkin bisa menghancurkan semuanya dan membuat mereka tidak dapat menghentikan perang. Setelah beberapa lama, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Long Yuxue. Identitas kita tidak bisa diungkapkan, tapi bagaimana jika kita melakukan ini atas nama unit Dewa Darah kita? Tentara Dewa Darah adalah kekuatan tempur rahasia yang hanya disadari oleh pejabat tinggi federasi. Namun, tentara Dewa Darah adalah tentara federal juga dan posisinya bahkan lebih tinggi dari pasukan lain dengan pangkat serupa. Kita harus mengambil resiko sekarang. Yuxue, silakan hubungi tentara dan minta bantuan mereka untuk bekerja dengan kami. Saya akan berdiskusi dengan Yang Mulia, Bright Mirror Douluo. Baik, sepertinya dia selalu mendukung permintaan Tang Wulin tanpa syarat. Dia segera setuju tanpa ragu-ragu sedikit pun dan menuju ke atas untuk menelepon. Tidak ada sinyal di ruang bawah tanah. Zhang Xin memandang Tang Wulin. Wulin, jangan terburu-buru melakukan sesuatu dengan gegabah. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, kami tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Kalau tidak, bencana seperti itu akan membuat usaha kita sia-sia. Kita harus menghentikan perang agar tidak dimulai terlalu dini. Apakah mereka tidak mencoba memperburuk situasi? Kemudian, kami akan memberi mereka sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Dibandingkan dengan kerajaan Bintang Luo dan Do Spirit, publik masih memiliki permusuhan paling besar untuk master jiwa jahat kultus Roh Kudus yang meluncurkan beberapa serangan. Kakak, apakah kamu punya bukti? Tanya Xie. Tang Wulin mengangkat bahu. Tidak peduli itu yang melakukan ini, mulai saat ini dan seterusnya, itu semua adalah kesalahan kultus Roh Kudus. Kami pasti akan menemukan bukti, terlepas dari mana asalnya dan apakah itu asli atau palsu. Mereka bukan satu-satunya yang mampu membuat tuduhan palsu. Setelah ledakan hebat, seluruh kota Skycea tenggelam dalam suasana yang mencekam. Warga sipil menolak meninggalkan rumah mereka. Bagi sebagian besar orang, ini adalah pertama kalinya mereka merasa seperti perang akan pecah kapan saja. Meski Issea Fleet selama ini selalu ditempatkan di Skycea City, mayoritas publik belum pernah merasakan perang yang mendekat sebelumnya. Ledakan dahsyat dan juga tsunami yang hampir melanda kota membuat mereka ketakutan. Bahkan semakin banyak orang yang memilih tetap tinggal di rumah untuk menonton berita menggunakan Seoul Television, sehingga bisa mengikuti perkembangan acara ini setiap saat.
Menurut bukti yang telah ditemukan, serangan itu sangat mungkin berasal dari pasukan rahasia kerajaan Bintang Luo. Federasi mengutuk keras tindakan ini. Otoritas militer telah menyatakan niat mereka untuk mengambil tindakan pembalasan akut atas bukti yang sah. Berita tentang masalah ini datang tanpa henti. Selain tuduhan siapa pelaku penyerangan ini, ada juga analisis para ahli tentang kemungkinan perang, serta perbandingan kekuatan militer antara Federasi dan Kekaisaran Bintang Luo serta analisis urusan militer. Semua berita sepertinya mengirimkan satu sinyal tunggal, yaitu perang dapat dimulai kapan saja. Dibentuk kurang dari 6 bulan sebelumnya, Komando Gabungan Korps Angkatan Darat Issea didirikan setelah pemusatan Armada Nordsea, Armada Issea dan juga Armada Dewa Laut, yang menduduki peringkat pertama di Federasi, di kota Issea. Cakupan yurisdiksi Komando Gabungan termasuk 3 armada dan korps tentara tempat armada ini ditempatkan. Jumlah total tenaga kerja lebih dari 400.000 tentara. Yang disebut pasukan tentara hebat dari seluruh Federasi Douluo memiliki total kekuatan angkatan laut 300.000. Di sisi lain, lebih dari setengah angkatan laut berkumpul di sini. Dapat dikatakan bahwa komando gabungan yang dibangun di Korps Angkatan Darat Issea memiliki yurisdiksi atas hampir setengah dari kekuatan militer seluruh federasi. Saat ini, komando gabungan benar-benar diam. Seorang lelaki tua dengan hidung menonjol, mata cekung, ekspresi tegas dan 3 bintang seorang jenderal di pundaknya duduk di kursi utama. Auranya sedalam jurang dan rasanya dia terlalu dalam untuk bisa dipahami. Suasana yang menindas di posko tersebut sebagian besar datang dari dirinya. Kelompok tentara yang duduk di kedua sisi meja panjang semuanya adalah perwira tinggi dengan bintang berkilauan di pundak mereka. Mereka yang memiliki pangkat militer mayor jenderal hanya dapat mengambil kursi paling inferior di meja dengan hormat. Kedua orang yang duduk di dekat kursinya mirip dengannya, karena mereka berdua adalah jenderal. Meski demikian, meski memiliki pangkat militer yang sama, mereka tampak jauh lebih lemah saat membandingkan aura mereka. Menurut penunjukan militer Federasi Douluo, sang jenderal dianggap pangkat militer tertinggi yang tersedia selain Marsal Federal yang juga dianugerahi pangkat militer umum yang hebat. Di sisi lain, bahkan jabatan jenderal pun terbagi dalam pangkat yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak ada keraguan bahwa orang yang mampu duduk di kursi utama secara alami adalah perwira berpangkat tertinggi di militer. Pada hari ini, dia juga sosok yang tangguh yang mampu menciptakan gempa di 4 lautan besar di Federasi hanya dengan 1 kep kakinya. Komandan tertinggi, menurut situasi saat ini, kami telah mempersempit penyerang menjadi mungkin dari militer kerajaan Bintang Luo. Kami sudah meluncurkan pengintai komprehensif untuk mencari setiap kemungkinan tersangka, kata jenderal yang duduk di kursi utama dengan hormat. Kekaisaran Bintang Luo, komandan tertinggi yang duduk di kursi utama memiliki ekspresi dingin dengan senyum mengejek di tatapannya. Tatapannya melewati para perwira militer yang duduk di kedua sisi meja panjang. Apakah kamu bodoh atau kamu menghina kecerdasanku? Selalu ada tujuan saat seseorang melakukan sesuatu. Fantastis. Mengapa Anda tidak mulai memberitahu kami apa alasan Kekaisaran Bintang Luo untuk meluncurkan serangan terhadap kami saat ini? Juga, apakah itu hanya kebetulan bahwa kapal perang yang ditargetkan hampir seluruhnya tidak berawak? Kalian semua sangat pandai membuat keputusan, bukan? Outsu, kapal perang itu milikmu. Katakan padaku, komandan tertinggi sedang berbicara dengan salah satu jenderal yang duduk di kursi utama. Jenderal itu memiliki ekspresi yang sama tidak menyenangkan. Sebuah kapal perang hitam sangat mahal harganya. Biaya pembuatan kapal ini mencapai angka astronomi bahkan sebelum dipersenjatai sepenuhnya. Sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Laut Utara yang baru-baru ini diangkat, Jenderal Su Yang Yun, mantan Wakil Menteri Staf Militer Federal, suasana hatinya saat ini jelas sangat buruk. Investigasi menyeluruh. Kita harus menyelidiki dengan seksama. Kami akan menyelesaikannya dengan segala cara. Su Yang Yun langsung menamparkan meja. Komandan tertinggi memandangi wajahnya yang memerah dan mengangguk. Memang benar kamu perlu menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pertama, kita akan mulai dengan memeriksa diri kita sendiri. Jenderal mana yang bertanggung jawab atas pasukan radar armada federal? Seorang jenderal besar yang duduk jauh di belakang berdiri, wajahnya sangat pucat saat dia memberi hormat. Melapor ke komandan tertinggi. Ini aku. Tangkap dia, kata komandan tertinggi dengan ekspresi tenang. Segera, 2 tentara kekar masuk dari luar dan mengangkat tubuh mayor jenderal. Komandan tertinggi, aku tidak bersalah. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Mayor jenderal segera ketakutan karena dia sangat menyadari kemauan yang kuat dari panglima tertinggi ini. Semuanya akan berakhir jika dia ditangkap. Ketidakmampuan dan kelalaian. 2 kata ini cukup untuk meyakinkan Anda bahwa dia pergi untuk diinterogasi. Komandan tertinggi menghukum pria ini hanya dengan beberapa komentar sederhana. Seketika, jenderal lainnya duduk tegak dan menegakkan punggung mereka. Banyak dari mereka berkeringat dan bahkan Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Laut Utara Su Yang Yun dengan wajah memerah sebelumnya memiliki perubahan raut wajah juga. Lakukan dengan memotret. Lagi pula, tidaklah mudah untuk menghukum seseorang dengan pangkat jenderal utama meskipun hukuman dijatuhkan oleh atasan. Meskipun demikian, orang yang duduk di kursi utama di depan mereka berbeda. Meskipun dia hanya seorang jenderal, otoritasnya, dalam arti tertentu, lebih besar daripada pemimpin federal. Dia memiliki beberapa identitas lain yang akan mengejutkan seluruh federasi. Komandan Resimen Tentara Dewa Laut, Kepala Balai Aula Dewa Perang, Alimit Douluo. Salah satu identitas ini akan dianggap sebagai nilai tertinggi di seluruh federasi. Selain itu, dia memegang jabatan itu secara bersamaan. Komandan tertinggi adalah salah satu perwakilan dari fraksi Elang. Namun, ada faksi berbeda di dalam fraksi Elang itu sendiri dan orang ini termasuk dalam fraksi terkuat dan terkuat.
Terlepas dari siapa orang itu dan untuk alasan apapun, militer akan menemukan orang itu cukup berani untuk menyerang armada federal. Melapor, Pak. Sementara itu, seorang petugas keamanan berteriak keras di depan pintu. Wajah komandan tertinggi menjadi gelap. Apa itu? Petugas keamanan berjalan dengan langkah cepat. Dia berdiri tegak sebelum memberi hormat. Melapor ke komandan tertinggi. Ada sepasukan tentara yang mengenakan seragam militer aneh di barak. Mereka bilang mereka adalah inspektur yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh markas federal. Mereka menerima berita bahwa armada diserang, jadi mereka ada di sini untuk penyelidikan. Inspektur yang ditunjuk secara khusus yang dikirim oleh markas besar federal. Ekspresi Chen Xinji menjadi gelap. Bawa pemimpin ke dalam ruangan. Saya ingin melihat inspektur yang dikirim oleh federasi. Para jenderal komando gabungan yang tersisa bingung dengan situasi tersebut. Federasi mengirim inspektur. Apakah itu sengaja ditargetkan pada komando gabungan armada? Menurut aturan militer, ada satuan khusus yang bertugas mengawasi satuan tempur yang ada. Namun, aturannya berbeda untuk armada gabungan. Komandan tertinggi armada gabungan adalah Master Hol Dewa Perang saat ini, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Siapa yang memiliki keberanian untuk menyerang wilayahnya? Apakah orang-orang ini keluar untuk menggali kuburan mereka sendiri terutama saat dia marah? Tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas Chen Xinji bahkan jika dia telah menembak satu atau dua orang karena posisinya saat ini di militer. Tidak lama kemudian seorang pemuda berpakaian seragam militer putih masuk ke ruangan yang dipimpin oleh seorang petugas keamanan. Pemuda itu tinggi dan besar dengan bahu lebar. Dia memiliki penampilan yang elegan, tampan dan memiliki aura yang bermartabat tentang dia. Dia berusia sekitar 28 tahun. Seragam militer seputih saljunya ditekan dengan sangat rapi sehingga hampir tidak ada lipatan. Bintang seorang jenderal menghiasi tanda pangkat di setiap sisi bahunya. Semangat heroiknya menguasai. Dia mengikuti dari belakang petugas keamanan saat dia melangkah ke pos komando. Meski di hadapan puluhan jenderal, dia tidak bergeming sedikit pun. Dia berjalan dengan langkah besar sampai dia berada 5 meter dari Chen Xinji. Tangan kanannya mengepal sebelum dia mengepalkan tinjunya ke dadanya. Dia memberi hormat kepada Chen Xinji dengan salam militer yang khas. Chen Xinji tiba-tiba menyadari ketika dia melihat seragam militer pada pria itu. Dia menjadi sangat sadar akan identitas pendatang baru setelah mengamati salam militer. Namun, dia segera mengerutkan keningnya. Sejak kapan korps tentara bergabung dengan divisi pengawasan? Komandan tertinggi kami yang terhormat, saya dari divisi pengawas markas besar militer federal. Saya koresponden khusus dan nama kode saya adalah Naga Darah. Sebagian besar jenderal mengharapkan Chen Xinji meledak. Anehnya, dia tidak melakukannya. Chen Xinji menatap pemuda yang teguh di hadapannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, dari mana asalmu? Ya. Blood Dragon menjawab, awalnya kami tidak bertugas mengawasi armada gabungan, tapi kami curiga bahwa serangan armada gabungan itu terkait dengan kasus yang sedang kami selidiki. Skysia City saat ini sedang diisolasi. Ini memengaruhi operasi kami sampai batas tertentu, jadi kami meminta interogasi. Jika memungkinkan, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda secara pribadi. Setelah mendengarnya, sisa prajurit merasa lega. Jika mereka benar-benar dikirim oleh divisi pengawas federal untuk memantau mereka, itu akan terlihat terlalu cepat sejak ledakan baru saja terjadi. Dari mana datangnya seorang mayor jenderal muda? Dia begitu tenang dan tenang saat berbicara dengan Douluo Chen Xinji tanpa batas. Itu cukup untuk membuat mereka takut padanya. Tidak semua orang mampu berperilaku begitu tenang di depan Douluo Laut Tanpa Batas. Chen Xinji berbicara, bawa dia untuk istirahat dulu. Kita akan membahasnya nanti. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa Blood Dragon ke ruangan lain. Su Yangyun memandang ke arah Chen Xinji. Komandan tertinggi, apakah dia dari sana? Jenderal utama dan letnan jenderal tidak dapat mengidentifikasi Naga Darah. Namun, sebagai seorang jenderal sendiri, dia tahu tentang banyak rahasia federal sehingga dia bisa, setidaknya, sedikit mengenali orang itu. Chen Xinji mengangguk. Paling mungkin, saya akan menanyakan nanti untuk mengetahui apakah dia dari sana. Jika ya, maka dia tidak berhubungan dengan kita. Mungkin, dia bisa memberikan beberapa informasi tentang ini. Su Yangyun mengangguk. Jika dia dari sana, maka kita tidak bisa mengabaikannya. Kontribusi mereka kepada federasi luar biasa. Saya pernah mendengar itu. Chen Xinji mengangkat tangannya untuk menghentikan Su Yangyun melanjutkan. Su Yangyun memperhatikan bahwa orang yang duduk di hadapannya adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Issea, Jenderal Su Ming yang baru-baru ini dipromosikan. Dia tampak agak bingung. Su Ming juga menyadari bahwa jenderal besar berpakaian putih sebelumnya kemungkinan besar akan terhubung dengan rahasia militer. Sebagai seorang jenderal yang baru dipromosikan, dia belum mempelajari rahasianya. Naga Darah dibawa ke ruang resepsi lain. Dia duduk di sofa saat dia mengamati ruangan. Ruangan itu tidak mewah tapi bisa dibilang indah. Kusen pintu diukir dari kayu sedangkan furnitur kayu membuat ruangan tampak antik. Itu tidak terlihat seperti kantor jenderal tetapi secara estetika menyenangkan. Naga Darah menutup matanya untuk mengistirahatkan jiwanya. Dia merenungkan perilakunya setelah tiba di sini untuk memastikan bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin adalah Naga Darah. Dia mengambil risiko dengan perjalanan ini, tetapi dia merasa agak percaya diri. Yang terpenting, dia tidak bisa membiarkan masalah ini berada di bawah kendali fraksi elang, jika tidak, mungkin akan ada masalah. Karena itu, dia membuat rencana untuk datang bersama rekan-rekannya. Sebelum dia datang, dia sudah melakukan persiapan yang cukup. Rapat komando gabungan tidak berlangsung lama karena keputusan inti sudah diambil. Mereka akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk menemukan bajingan itu. Di sisi lain,
Federasi telah menuduh Kekaisaran Bintang Luo yang jauh berada di balik serangan itu. Peringkat persetujuan dari fraksi elang pasti akan meningkat pesat. Teriakan untuk melancarkan perang sudah mulai mengaduk-aduk udara. Ketika Chen Xinji masuk ke kantornya, dia melihat Tang Wulin duduk di sana dengan istirahat. Punggungnya tegak, seragam militer putihnya melengkapi semangat heroiknya yang sombong. Sudah 4 jam sejak mereka pertama kali bertemu. Chen Xinji mengangguk secara rahasia. Orang ini layak mendapatkan reputasi tentara Dewa Darah. Dia tidak sombong atau gegabah. Tidak heran dia mampu menjadi seorang mayor jenderal di usia yang begitu muda. Namun, Chen Xinji heran bahwa dia tidak mampu melihat melalui basis kultivasi Tang Wulin. Dia merasakan bahwa fluktuasi kekuatan jiwa Tang Wulin berada di bawah 8 cincin, namun tampaknya ada jenis fluktuasi energi lain yang tidak jelas tetapi bahkan lebih kuat. Itu sulit untuk dideteksi tapi jelas tidak lemah. Chen Xinji tahu dari fluktuasi esensi darahnya dan detail kerangkanya bahwa pemuda di hadapannya cukup mengesankan dalam memiliki pencapaian seperti itu di usia muda. Tang Wulin merasakan sesuatu yang samar-samar, jadi dia menarik kembali auranya. Dia membuka matanya untuk melihat laut tanpa batas Doulo Chen Xinji sedang menatapnya. Komandan tertinggi, Tang Wulin segera berdiri dan memberi hormat kepada Chen Xinji sekali lagi. Anak muda, apakah kamu tahu apa reaksiku saat pertama kali melihatmu? Suara Chen Xinji terdengar suram dan dingin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, aku harus mengeksekusimu dengan menembak. Balasan dari Chen Xinji terdengar seolah-olah ada senapan sinar jiwa yang diarahkan ke dahi Tang Wulin. 1225. Identitas Anda palsu. Kesombongan spiritual yang kuat terjadi pada Tang Wulin secara instan. Tekanan itu mencekik untuk Tang Wulin. Rasanya seperti semburan dahsyat yang tak berujung yang akan menghancurkannya menjadi fragmen sepenuhnya. Itu adalah domain spiritual. Tang Wulin segera tahu bahwa limit Doulo di hadapannya telah melepaskan domain spiritual. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya tentang domain spiritual yang dilepaskan oleh Light Dark Doulo Long Yeiwei, dia tidak akan mampu menahan serangan saat ini. Namun, dia melanjutkan kultivasinya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya yang telah mencapai ranah domain roh. Meskipun Tang Wulin belum memahami wilayah spiritualnya, pembelaannya cukup kuat. Kesombongan spiritual hanya berlangsung sebentar. Rasa keheranan melintas di wajah Chen Xinji. Itu adalah ranah domain roh. Anda memiliki kekuatan spiritual dari domain roh, ya. Tang Wulin merasakan dadanya menegang. Dia tidak berhasil menyembunyikan kekuatan spiritual domain roh karena penindasan dari domain spiritual orang lain. Itu menjadi sedikit merepotkan baginya karena limit Doulo ini terlalu memperhatikannya. Pria sebelum Tang Wulin adalah kepala balai saat ini dari Balai Dewa Perang. Meskipun riasan Tang Wulin sempurna, identitasnya mungkin terungkap jika limit Doulo mengamatinya. Tatapan Chen Xinji setajam pisau. Jika semua orang dari fraksi elang digambarkan sebagai elang, maka dia pasti adalah raja elang di antara elang. Jangankan seorang mayor jenderal, bahkan seorang jenderal dengan pangkat yang sama akan sulit untuk menolak pengaruhnya yang kuat. Namun, pemuda sebelum Chen Xinji tampak tenang dan tenang. Aura Chen Xinji tetap kuat, tetapi dia terkejut pada saat yang sama. Jelas bahwa pemuda itu baru berusia 30 tahun, namun dia memiliki kekuatan spiritual domain roh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia berada di usia muda, dia jauh lebih lemah dari alamnya saat ini. Peningkatan kekuatan spiritual berbeda dengan peningkatan kekuatan jiwa. Ada kalanya seseorang dapat mengandalkan mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi untuk membantu peningkatan basis kultivasi kekuatan jiwa. Adapun peningkatan kekuatan spiritual, seseorang hanya bisa mengumpulkan dan mengembangkan kekuatan spiritualnya. Selain itu, seseorang perlu dianugerahi dengan anugerah alami yang benar-benar kuat untuk mengisi daya di alam domain roh. Hanya segelintir harta surga dan bumi yang mampu secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Pemuda bernama Naga Darah yang berdiri di hadapannya memiliki basis budidaya kekuatan spiritual yang kuat dan mantap. Dia tidak baru saja memasuki ranah domain roh, tetapi sudah memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap ranah domain roh. Rupanya, Chen Xinji bahkan lebih heran. Dia menyadari pentingnya kekuatan spiritual pada tingkat ini. Kecuali keadaan yang tidak terduga, pemuda ini pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf di masa depan. Sebagai seorang perwira berpangkat tinggi dari federasi, posisinya sebagai tuan aula-aula Dewa Perang lebih tinggi daripada seorang jenderal dengan pangkat karena aula Dewa Perang mewakili kekuatan paling kuat di federasi. Dunia luar tidak memiliki pengetahuan tentang beberapa rahasia yang ada. Misalnya, Mesya ilahi yang dikendalikan oleh federasi hanya akan tersedia di aula Dewa Perang. Itu adalah rahasia yang tidak terungkap. Setiap tahun, investasi federasi di War God Hall sangat besar. Posisi War God Hall tidak berubah terlepas dari perubahan apapun di Parlemen Federal. Selain Doulo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, hanya beberapa orang yang tahu betapa kuatnya kemampuan sebenarnya dari War God Hall. Dunia luar hanya tahu tentang 18 Dewa Perang dari Balai Dewa Perang. Apakah Anda penerus yang dipersiapkan oleh Zhang Huanyun? Atau penerus Blood One? Tanya Chen Xinji acuh tak acuh. Tang Wulin berbicara, Komandan tertinggi, saya tidak di sini untuk membahas masalah ini. Apakah Anda ingin mendengarkan penyelidikan kami atas serangan itu? Chen Xinji mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Dia bisa melihat kekuatan dan kepercayaan di mata Tang Wulin. Anak muda, apakah kamu tahu tempat ini? Tanya Chen Xinji dengan dingin. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ini kantormu. Chen Xinji mencibir dengan dingin. Identitasmu palsu. Koresponden khusus itu palsu. Divisi pengawasan federal tidak akan pernah mengirim seseorang ke tempat saya, kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak berharap Chen Xinji menjadi penghinaan dan licik.
Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada Chen Xinji sebelum kunjungannya. Meskipun dia adalah pemimpin fraksi elang, dia berbudi luhur dan ketat. Dia tidak akan pernah terlibat dalam aktivitas tidak bermanfaat apapun. Karena alasan ini, Tang Wulin bersikeras untuk melakukan perjalanan ini. Tentara Dewa Darah tidak akan ikut campur dengan divisi pengawas. Jadi, reaksi pertama saya setelah mendengarkan Anda adalah mengeksekusi Anda dengan menembak. Anda cukup berani. Anda memiliki keberanian untuk membuat jalan Anda ke perintah gabungan. Anda bahkan menyelinap melewati pos pemeriksaan untuk melihat saya. Anda dianggap cukup mampu. Itulah mengapa saya memberi Anda kesempatan ini. Katakan padaku, apa tujuanmu? Tang Wulin tetap tenang dan tidak tergesa-gesa meskipun tatapan Chen Xinji sombong dan menindas. Dia tidak khawatir terlepas dari apa yang dikatakan Chen Xinji. Saya sadar saya tidak bisa menyembunyikan identitas saya dari Anda. Saya yakin Anda bisa melihat sekilas bahwa saya tidak berasal dari suatu divisi pengawas. Saya menggunakan nama divisi pengawas karena saya berharap setidaknya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Anda, kata Tang Wulin wajar. Oh, tatapan Chen Xinji bergerak sedikit. Tahukah Anda bahwa saya dapat meminta Anda menjalani pengadilan militer atas perilaku Anda? Tang Wulin tersenyum. Aku tahu kamu tidak akan. Bicaralah kalau begitu, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk meyakinkanku. Chen Xinji berjalan ke sofa dan duduk. Secara rahasia, Tang Wulin merasa lega. Dia tahu Chen Xinji tidak hanya kuat tetapi juga orang yang bijaksana. Dia bisa pantang menyerah dan licik seperti rubah. Saat ini, dia adalah salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Dia berada di peringkat yang sama dengan tokoh-tokoh berikut, yaitu Atlas Douluo Yunming dari Akademi Shrek yang merupakan Master Pavilion Dewa Laut, Master Pagoda Jiwa Qiangu Dongfeng, dan Master Hall of Heartless Douluo Aula Sekte Tang Douluo. Aku hanya bisa membicarakan masalah ini denganmu saja. Jika Anda memiliki peralatan pemantauan audio di ruangan ini, saya sarankan Anda mematikannya. Masalah ini adalah tingkat keamanan tertinggi Federasi. Saya hanya diizinkan untuk berbicara dengan Anda setelah diberi wewenang oleh Blood One dan Komandan Resimen Zhang. Ekspresi Tang Wulin berubah serius saat tatapannya meredup. Chen Xinji berbicara dengan acuh tak acuh. Saya tidak memiliki peralatan pemantauan audio karena saya tidak perlu membenarkan tindakan saya selama ini. Jadi, tolong ungkapkan pendapatmu. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Setiap kali cahaya berkedip di matanya, udara akan sedikit bergetar. Panglima tertinggi, saya yakin Anda tahu tentang keberadaan pesawat abisal. Baru-baru ini, gelombang jurang yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul yang, saya yakin, militer juga telah menerima kabar itu. Tentara Dewa Darah meminta bala bantuan dari militer. Chen Xinji mengangguk. Namun, masalah ini segera teratasi, bukan? Apa bedanya dengan pasang surut jurang lainnya di masa lalu? Tatapan Tang Wulin terpaku. Ada perbedaan besar. Ada lebih dari 10 raja abisal yang berpartisipasi dalam gelombang jurang termasuk pembangkit tenaga listrik peringkat raja. Bahkan lebih menakutkan lagi bahwa penguasa dari pesawat abisal yang dikenal sebagai Raja Bijak Abisal juga bergerak. Chen Xinji tiba-tiba berdiri tegak karena dia benar-benar tidak tahu tentang masalah itu. Tentara Dewa Darah belum melaporkannya kepada atasan mereka maupun di tingkat parlemen. Itu diklasifikasikan sebagai sangat rahasia. Abisal Sage King. Tang Wulin mengangguk dengan keras. Ya, Raja Bijak Jurang yang belum pernah muncul sebelumnya, bahkan ketika lorong jurang terbentuk 6.000 tahun yang lalu, bergerak kali ini. Tentara Dewa Darah hampir dimusnahkan. Raja Bijak Jurang mewakili kekuatan seluruh bidang jurang. Itu tidak mungkin. Chen Xinji berbicara, bagaimanapun, ini adalah persaingan antara dua pesawat dan kami adalah tuan rumah. Tekanan dari pesawat kita sendiri akan membuat pesawat abisal tidak mampu menampung begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Persuasi. Tang Wulin berbicara dengan serius, bagaimana jika ada kolusi di mana seseorang bekerja dari dalam berkoordinasi dengan kekuatan dari luar? Bagaimana jika itu dilakukan secara menyeluruh? Kolusi. Murid Chen Xinji mengerut sementara tatapannya menjadi sedingin es. Dari mana datangnya kolusi ini? Mungkinkah ada pengintai di tentara Dewa Darahmu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak ada pengadu di tentara, tentu saja. Setiap prajurit yang diizinkan memasuki tentara Dewa Darah telah melalui pengawasan ketat. Namun, beberapa orang yang bertujuan untuk menghancurkan seluruh pesawat tidak melakukan upaya apapun untuk memicu bencana besar ini. Jika gelombang jurang mampu menghancurkan penghalang tentara Dewa Darah kita, itu pasti akan menjerumuskan orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di sisi lain, jika malapetaka akan terjadi, maka hanya orang-orang itu yang dapat mengambil manfaat dari situasi tersebut. Jadi siapa yang kamu maksud? Tuan jiwa jahat. Sikap Chen Xinji terhadap Tang Wulin jelas telah rileks ke tingkat tertentu. Jelas bahwa dia sedikit lebih mempercayai kata-kata Tang Wulin sekarang. Tang Wulin mengangguk. Ya, tepatnya mereka. Kami tidak menyadari bagaimana para master jiwa jahat itu menyelinap masuk, tetapi mereka berhasil merusak segel internal lorong jurang sedikit. Jadi, pesawat abisal mengandalkan cacat kecil ini untuk mencoba menerobos dengan paksa dengan segala cara dan kami tertangkap basah. Federasi tidak menyadari pertempuran besar ini, tetapi kenyataannya, situasinya sangat berbahaya pada saat itu. Tidak hanya arai besar Dewa Darah dimulai sepenuhnya, kami masih harus bertarung melawan serangan mendadak dari pusat kekuatan kultus Roh Kudus. Kami hampir mencapai titik puncak ketika bala bantuan dari pesawat kami tiba. Baru setelah itu, dengan usaha keras, kami mampu menahan pasang surut jurang dan mendorong mereka kembali. Namun, tentara mengalami kerugian besar karenanya. Lebih penting lagi, kehadiran master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus mirip dengan pedang tajam yang melayang di udara.
Kami tidak tahu kapan mereka akan mencoba bersekutu dengan pesawat abisal sekali lagi. Tahan. Chen Xinji menyela percakapan Tang Wulin. Selalu ada tujuan saat seseorang melakukan sesuatu. Kalau begitu, tolong beritahu saya, apa tujuan pesawat abisal menyerang kami dengan segala cara? Mengapa mereka bertindak begitu sembrono? Pesawat abisal harus tahu bahwa tidak mudah untuk menyerang dan menempati seluruh benua Douluo. Mereka pasti akan merasakan tekanan planar saat mereka melonjak ke dunia kita. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan menderita kerugian besar juga. Tang Wulin berbicara, pesawat abisal selalu berencana untuk melahap kekuatan hidup pesawat kami. Terus terang, pesawat abisal memilih untuk melancarkan serangan kali ini karena satu alasan tertentu, yaitu pesawat kita melemah pada sumbernya. Eksploitasi yang merajalela di planet Douluo oleh umat manusia mengakibatkan menipisnya sumber daya kita secara bertahap. Ini juga alasan utama mengapa fraksi elang yang Anda wakili akan meluncurkan serangan untuk merebut sumber daya kerajaan bintang Luo dan Dou Spirit. Pada saat yang sama, konsumsi sumber daya dunia kita juga merusak keseimbangan ekologi planet kita. Akademi Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12. Pohon emas kuno yang menjaga paviliun Dewa Laut juga dihancurkan pada saat yang sama. Namun, tahukah Anda bahwa pohon emas kuno mewakili pohon kehidupan di seluruh planet Douluo kita? Itu adalah inti dari alam. Penghancurannya semakin memperburuk situasi keseluruhan di planet ini. Kekuatan planar telah berkurang, jadi ini adalah akar penyebab dari pesawat abisal yang memilih untuk meluncurkan serangan yang sangat kuat pada saat itu. Mereka berharap untuk memanfaatkan kesempatan saat kami lemah untuk menghancurkan dan melahap kami sehingga pesawat jurang bisa mengambil alih segera setelah itu. Chen Xinji merasa hati dan pikirannya terkejut setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Iya, mengapa fraksi elang memilih untuk mendukung konflik dan bergegas untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Dou? Justru karena situasi mengenai sumber daya federasi yang semakin menipis semakin memburuk. Sementara itu, rancangan rencana federasi adalah untuk terus menjajah, bukan di planet Douluo, tetapi di planet lain di luar angkasa dalam waktu dekat. Pesawat ruang angkasa skala kecil yang dikembangkan oleh Fasilitas Penelitian Rahasia Federasi telah menemukan beberapa planet yang berpotensi menjadi tempat tinggal manusia. Namun, mereka membutuhkan sumber daya yang besar untuk penelitian dan pengembangan teknologi guna melakukan penjajahan antar planet. Pada saat itu, sumber daya yang tersedia di benua Douluo tidak mampu mendukung upaya semacam itu. Akar penyebab perang adalah merebut sumber daya mereka. Adapun kata-kata Tang Wulin sebelumnya, Chen Xinji merasa sangat berpengaruh karena Tang Wulin baru saja menjelaskan masalah yang dihadapi benua Douluo berdasarkan pendapat pesawat lain. Meskipun federasi tidak secara langsung menyebabkan ledakan di Akademi Shrek, semua orang di federasi diam-diam setuju bahwa posisi akademi itu terlalu bergengsi, dan setiap pembicaraan tentang perang akan terhalang oleh fraksi independen yang dipimpin oleh Akademi Shrek. Ini menjadi kendala dalam rencana federasi untuk masa depan. Dengan demikian, faksi radikal berkolusi dengan kekuatan tak dikenal untuk meluncurkan serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan kehancuran total Akademi Shrek dan penghancuran markas Sekte Tang. Chen Xinji memiliki ideologinya sendiri. Ideologinya adalah melihat umat manusia benar-benar memulai penjajahan antar planet dalam masa hidupnya dan mencari tanah yang lebih layak huni bagi orang-orang di benua Douluo. Atas nama tujuan ini, dia tidak akan berhenti. Namun, dia juga tidak menyadari bahwa kehancuran Akademi Shrek telah memperburuk kondisi seluruh pesawat. Alasan lain mengapa pesawat abisal meluncurkan serangan itu adalah pasukan Dewa Darah sekarang memiliki senjata rahasia di tangan kita. Kami akhirnya bisa menghancurkan energi jurang makhluk abisal dalam arti sebenarnya. Hal ini membuat mereka takut akan dimusnahkan seluruhnya jika pertempuran antara pesawat jurang dan umat manusia terus berlanjut. Jika mereka tidak mampu mengambil planet Douluo kita di masa depan, bahkan mungkin bagi kita untuk melakukan serangan balik pada pesawat abisal yang mungkin benar-benar menghancurkannya setelah dikonsumsi dalam waktu lama. Apa yang kamu katakan? Jika analisis sebelumnya Tang Wulin berhasil sedikit menggerakkan Chen Xinji, klaimnya saat ini telah mencengkeram hati Chen Xinji. Senjata macam apa yang dikembangkan oleh tentara Dewa Darah yang mampu menghancurkan energi neraka? Dominasi spiritual yang kuat sekali lagi meledak dari tubuh Chen Xinji. Tang Wulin menahan aura spiritualnya dengan susah payah. Dia mengangguk dengan serius. Ya, kami telah mengembangkan senjatanya. Selain itu, saya dapat memastikan bahwa ini sangat efektif. Kami telah berhasil membunuh 3 Raja Jurang kali ini dan menghancurkan 3 dari 108 lapisan jurang. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam dengan kuat saat matanya berkedip. Tentu saja, dia sangat menyadari pentingnya peristiwa ini. Ancaman luar biasa dari pesawat abisal sudah ada selama ribuan tahun. Itu seperti bom waktu. Tak heran jika pesawat abisal melancarkan serangan dalam skala seperti itu. Chen Xinji benar-benar tidak menyangka bahwa tentara Dewa Darah dapat mengembangkan senjata seperti itu. Ini menandakan bahwa status tentara Dewa Darah akan sangat meningkat. Selain itu, masih ada kemungkinan untuk mengubah energi pesawat abisal menjadi kekuatan kehidupan untuk generasi Douluo kontinen kita. Kita juga bisa mengatasi masalah kekuatan hidup kita yang semakin habis. Nafas Chen Xinji terdengar lebih berat. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tang Wulin berkata, saya yakin Anda memiliki kontak Komandan Resimen Zhang. Mengapa Anda tidak meneleponnya dan menanyakannya? Dia memberi saya izin untuk memberitahu Anda tentang ini. Ini adalah rahasia terbesar dari tentara Dewa Darah kita. Tentara Dewa Darah dibentuk oleh 4 kekuatan Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Dewa Perang, dan Pagoda Roh awalnya. Itu telah berkembang dan meningkat selama ribuan tahun terakhir. War God Hall selalu menjadi bagian penting dari kita. Chen Xinji menjadi tenang secara bertahap setelah sok sesaat. Mengungkap semua ini, apa kaitannya dengan tujuan perjalananmu ke sini? Tanya Chen Xinji dengan suara yang dalam. Tang Wulin berbicara,
Rekan-rekanku dan aku membentuk unit naga darah. Kami secara resmi ditunjuk oleh tentara. Saya adalah kapten dari unit naga darah. Tujuan kami adalah mencari master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus karena mereka telah mengetahui bahwa senjata rahasia kami ada. Apalagi kultus Roh Kudus pasti akan menjadi musuh tangguh kita di masa depan. Kami tidak ingin ditusuk dari belakang saat kami terlibat dalam pertempuran hebat melawan pesawat abisal. Dengan demikian, tentara bersedia untuk berperang melawan kultus Roh Kudus untuk benar-benar membebaskan diri dari orang-orang kotor ini ketika kita menemukan jejak mereka tidak peduli resikonya. Hanya dengan melakukan itu kami dapat mencurahkan segala upaya untuk memerangi jurang maut. Secara teori, Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Roh Do tidak mungkin melancarkan serangan terhadap militer federal pada saat ini. Mereka jelas sadar bahwa kekuatan mereka lebih rendah dari kita, jadi mereka seharusnya hanya takut pada perang yang akan datang, bukan memprovokasi. Kalau begitu, siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari memicu perang saat ini? Selain mendorong masyarakat untuk mendukung perang, kultus Roh Kudus tentunya akan mendapatkan lebih banyak energi kematian saat perang terjadi. Oleh karena itu, saya berharap, dengan izin Anda, kita dapat memiliki waktu untuk mencari guru jiwa jahat dari pemuja Roh Kudus ini. Kami ingin menemukan penyebab sebenarnya di balik ini dan akan lebih baik lagi jika kami dapat melacak sarang lama kultus Roh Kudus. 10 hari, Chen Xinji tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tanpa ragu, semua yang dikatakan Tang Wulin bagus. Sebenarnya, Tang Wulin telah dipersiapkan dengan baik sebelum dia datang ke sini. Semua yang dia katakan benar tanpa satu ons pun buatan. Mencari markas kultus Roh Kudus adalah salah satu misinya. Dia hanya meninggalkan bagian tentang tujuan Sekte Tang untuk mencegah perang ini. Ketika dia melihat Chen Xinji merenung, Tang Wulin tahu bahwa kata-katanya telah sampai padanya. Mulai saat ini, semuanya akan tergantung pada keputusan Komandan Tertinggi Armada Gabungan. Chen Xinji mengulangi panggilan telepon yang dia lakukan sebelum dia datang ke kantor. Kakak laki-laki, mengapa begitu bebas untuk menelepon saya? Memem, naga darah. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apakah dia salah satu dari Anda? Darah naga. Maksudmu unit naga darah. Bagaimana Anda bertemu mereka? Suara yang datang dari sisi lain gagang telepon itu dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu hanya perlu memberitahuku tentang detailnya, jawab Chen Xinji dengan suara yang dalam. Sisi lain dari gagang telepon itu terdiam sesaat. Setelah jeda yang lama, suara di ujung sana dipenuhi dengan emosi. Dia adalah pemuda yang sangat luar biasa. Selama pertempuran besar belum lama ini, jika bukan karena dia, kita mungkin sudah mati. Paling tidak, keponakanmu pasti sudah mati. Detailnya dianggap rahasia. Aku tidak bisa memberitahumu apapun tentang itu. Tapi yang bisa saya katakan adalah ini, Anda bisa mempercayai dia sepenuhnya. Dia juga akan menjadi andalan sejati pasukan Dewa Darah kita di masa depan. Kakak laki-laki, tidak peduli situasinya, Anda harus melindunginya. Jangan biarkan dia terluka. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian seluruh benua. Kata-kata adik laki-lakinya masih bergema di telinganya. Setidaknya, Chen Xinji belum pernah mendengar penilaian orang lain seperti itu dari adik laki-lakinya yang keras kepala ini. Bahkan atasan langsungnya, yang juga orang hebat pada masa itu, Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan, tidak dipuji dengan cara ini. Jelas sekali betapa dia sangat menghargai pemuda yang berdiri di hadapannya ini. Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan? Anda tidak ingin perang ini terjadi terlalu cepat. Chen Xinji adalah ahli tipu daya dan penipuan. Dia segera memahami maksud yang mendasari kata-kata Tang Wulin. Tang Wulin juga tidak berusaha menyembunyikan motifnya. Tepat sekali, kami ingin menemukan lebih banyak master jiwa jahat, paling tidak, dan menghancurkan mereka. Kami tidak ingin melakukan itu setelah perang, karena mereka akan memanfaatkan nyawa yang hilang dalam pertempuran. Sebenarnya, saya tidak pernah berpikir bahwa perang ini perlu. Invasi bukanlah satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan federasi. Jika kita bisa menghancurkan pesawat abisal, mengubah energinya dan menyerapnya, kita bisa mencapai tujuan yang sama dengan yang mereka miliki, yaitu melahap pesawat lainnya. Tentu saja, itu hanya pendapat pribadi saya. Saya sadar bahwa pikiran saya tidak dapat mengubah apapun, tetapi intinya adalah, pemujaan Roh Kudus adalah musuh seumur hidup saya. Chen Xinji berkata, aku akan memberimu 10 hari. Ingat, kamu hanya punya 10 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan cukup bukti dalam 10 hari untuk membuktikan bahwa serangan ini dilakukan oleh kultus Roh Kudus, bahkan saya tidak dapat menghentikan perang ini terjadi sebelum seharusnya. Sejujurnya, saya juga salah satu pendukung perang ini. Namun, saya tidak ingin memulai perang ini sebelum persiapan kita selesai. Kamu masih muda. Saya tidak akan menyangkal bahwa perang itu menakutkan, tetapi sebagian besar waktu, pengorbanan sebagian tidak dapat dihindari demi kemajuan umat manusia. Tang Wulin memandang Chen Xinji. Ketika dia melihat tatapannya yang tak tergoyahkan, dia tidak membalas. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan pemimpin fraksi elang ini untuk menyerah pada perang. Oke, aku pasti akan memberimu jawaban dalam 10 hari. Tangan Chen Xinji berkedip. Sebuah kristal yang dibungkus logam terbang menuju Tang Wulin. Ini adalah token Dewa Laut saya. Ambil. Dengan ini, Anda bisa bebas berkeliaran di dalam kota Skycea. Selama 10 hari ini, tentara akan menutup Skycea City sepenuhnya untuk bekerja sama dengan pencarian Anda. Namun, dengan tekanan publik, itulah yang bisa kami lakukan. Terima kasih, Komandan Tertinggi, Tang Wulin mendesah lega. Dia memberi Chen Xinji hormat militer. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sebelum dia datang, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk skenario terburuk. Jika Chen Xinji begitu keras kepala sehingga dia akan mencoba menjatuhkannya, dia memiliki rencana melarikan diri. Kali ini, bahkan Yang Mulia Douluo Batas, Douluo yang asmara datang bersamanya.
Untungnya, semuanya terjadi seperti yang diharapkannya. Dia telah membeli waktu 10 hari untuk dirinya sendiri dan teman-temannya. Tang Wulin hanya menenangkan semangatnya setelah keluar dari kantor Chen Xinji. Sebelum dia datang, dia telah berdiskusi secara rinci dengan Zhang Huanyun dan Cao Dezi. Mereka menyusun strategi untuk percakapannya yang akan datang. Secara alami, dia tidak memberitahu mereka berdua bahwa dia ingin menghentikan perang ini. Dia hanya memberitahu mereka bahwa dia berharap perang tidak akan dimulai terlalu cepat. Dia ingin menemukan lebih banyak anggota kultus Roh Kudus dengan kesempatan ini. Zhang Huanyun dan Chen Xinji adalah kenalan dan mereka sangat akrab satu sama lain. Sebenarnya, mereka berdua adalah alumni dari Battle God Hall. Apakah itu dalam hal basis kultivasi atau pengaruh, Chen Xinji lebih unggul dari Zhang Huanyun. Lebih jauh di jalan, Zhang Huanyun telah memilih untuk bergabung dengan tentara Dewa Darah sedangkan Chen Xinji menjadi guru aula-aula Dewa Pertempuran. Mereka bisa dianggap sebagai teman lama. Blood Tu adalah adik laki-laki Chen Xinji. Justru karena hubungan inilah Zhang Huanyun yakin bahwa Tang Wulin tidak akan berada dalam bahaya besar dari pertemuannya dengan Chen Xinji. Sedangkan untuk dokumen dari Kementerian Pengawasan, pengadaannya tidak terlalu sulit. Dengan token Dewa Laut Chen Xinji, setidaknya, Tang Wulin dan unit naga darah tidak harus bertindak dalam kegelapan. 10 hari berikutnya sangat penting bagi mereka. Mereka harus menghentikan perang ini agar tidak dimajukan apapun yang terjadi. Tang Wulin membawa teman-temannya kembali ke penginapan mereka. Dia tidak mengungkapkan detail percakapannya dengan Chen Xinji. Dia membiarkan yang lain beristirahat saat dia berdiskusi dengan Douluo Zhang Xin yang asmara. Yang mulia, berapa banyak sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh Sekte Tang di Skysia City? Kami hanya punya 10 hari, dan Skysia City dalam status lockdown total. Tuan jiwa jahat itu seharusnya masih ada di sini. Satu-satunya hal adalah mereka menyembunyikan diri dengan baik. Menurut Anda di mana kita harus mulai menelusurinya? Meskipun Tang Wulin punya beberapa idenya sendiri, dia memutuskan untuk meminta pendapat Zhang Xin terlebih dahulu. Zhang Xin menjawab dengan sedih, 10 hari sepertinya waktu yang lama, tapi tidak cukup lama. Kita harus memanfaatkan setiap detik yang kita miliki. Sekarang kami mendapat dukungan tentara, itu akan sangat bermanfaat bagi tujuan kami. Kami dapat memobilisasi cukup banyak tenaga kerja di Skysia City, tetapi kami tidak dapat memobilisasi terlalu banyak. Lagi pula, Anda hanya menunjukkan pasukan Blood Dragon unit Anda. 10 atau 20 orang mudah dijelaskan, tetapi jika Anda membawa terlalu banyak, sulit bagi tentara untuk tidak mencurigai tujuan kami. Ada kemungkinan bahwa tujuan kita yang sebenarnya akan terungkap. Jadi, kami harus membatasi tenaga kerja kami sampai batas tertentu. Adapun di mana kita harus mulai mencari mereka, para master jiwa jahat seperti ular berbisa yang bersembunyi di dalam lubang bawah tanah. Pasti tidak mudah menemukannya di kota besar ini. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menarik ular keluar dari lubangnya. Tang Wulin berseri-seri. Para pemikir hebat benar-benar berpikir serupa. Pikiran Amorous Douluo mirip dengannya. Master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus adalah yang paling mahir bersembunyi. Jika mereka memulai pencarian mereka secara membabi buta, itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Menarik ular keluar dari lubangnya dan membuatnya keluar dengan kemauannya sendiri tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Jika Anda ingin menarik mereka keluar, Anda harus memiliki sesuatu untuk menarik mereka. Wulin, apakah kamu punya ide? Zhang Xin memandang Tang Wulin. Tang Wulin sedikit mengangguk. Keuntungan terbesar kami saat ini adalah kami mendapat dukungan tentara. Untuk kultus Roh Kudus, mereka tidak menyadari kehadiran kita. Opini publik saat ini telah mengaitkan serangan saat ini dengan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Douluo Laut Tanpa Batas dengan marah mengumumkan bahwa masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh. Saya pikir pertama-tama kita harus membuat tentara mengendurkan penyelidikan internal mereka. Saya juga percaya bahwa serangan ini terjadi atas kerja sama beberapa anggota fraksi elang dari dalam tentara. Jika Douluo Laut Tanpa Batas memberikan persetujuan diam-diam untuk ini dan mendorong perang, maka kultus Roh Kudus akan tenang. Jika sesuatu yang cukup menarik muncul, mereka pasti akan muncul. Ketika saatnya tiba, kita hanya harus bersiap dan menunggu kemunculan musuh kita. Ini pasti akan terbayar. Zhang Xin mengangguk puas, berkata sambil tersenyum, baiklah, maka kamu harus melaksanakan rencanamu. Kami akan bekerja sama dengan Anda sebaik mungkin. Aku akan berada di sisimu sekarang. Bukannya dia tidak percaya bahwa Tang Wulin dapat menangani masalah ini. Dia ingin menemaninya untuk memastikan keselamatannya. Baik itu ke Sekte Tang atau Akademi Shrek, Tang Wulin terlalu penting. Mereka tidak bisa kehilangan dia. Apa yang tidak diketahui oleh Tang Wulin adalah bahwa meskipun Light Dark Douluo Long Yeiwei tidak datang bersama mereka, dia secara pribadi meminta Zhang Xin untuk menjaga Tang Wulin dengan baik apapun yang terjadi. Dari penyerangan pelabuhan militer kota Skysia hingga sekarang, sudah 5 hari. Masalah ini memiliki cukup waktu untuk membusuk dan seruan agar perang dimulai dari seluruh penjuru negeri. Semua tanda menunjuk ke arah pasukan Kekaisaran Bintang Luo. Bahkan ada desas-desus bahwa bukti meyakinkan telah ditemukan yang mengkonfirmasi bahwa Kekaisaran Bintang Luo akan mengambil tindakan lebih lanjut. Berbagai perusahaan media berpacu satu sama lain untuk melaporkan berita tersebut. Minat publik berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Iring-iringan. Setelah beberapa pelakunya dilacak dan ditangkap di Skysia City, kota itu secara bertahap melonggarkan keamanannya. Darurat militer dihapuskan, tetapi pemeriksaan ketat dan menyeluruh terhadap semua orang yang masuk atau keluar kota Skysia melalui berbagai pusat transportasi terus dilakukan. Mereka tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Armada kapal induk di permukaan laut memperketat pertahanannya. Berbagai radar diaktifkan saat mereka memindai sekelilingnya untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah.
Alasan mengapa serangan mendadak berhasil sebelum ini terkait erat dengan penyimpangan Departemen Deteksi Radar. Personel terkait telah diadili di pengadilan militer. The Boundless Sido Luo, Master Hall Battle God Chen Shinji menaruh perhatian pribadi pada kasus ini. Tidak ada gunanya mencoba memohon belas kasihan. Personel terkait akan segera diadili dan akan ditangani dengan berat. 20 mobil jiwa besar berjalan perlahan di jalan raya menuju Skysia City. Mobil-mobil ini semuanya panjangnya lebih dari 30 meter dan tingginya lebih dari 8 meter. Masing-masing memiliki lebih dari 30 ban besar untuk menopang bobotnya yang sangat besar. Mobil-mobil itu semuanya berwarna biru tua dan memiliki simbol tengkorak di atasnya, menandakan bahwa isinya berbahaya. Mereka juga memiliki lambang militer. Ini berarti mereka mengangkut sumber daya militer yang berbahaya. Di langit, ada 100 Misha dengan 2 unit hitam memimpin mengawal iring-iringan mobil di bawah mereka. Tanpa ragu, ini adalah sumber daya yang penting bagi tentara. Pengangkutan sumber daya militer serupa telah dimulai beberapa hari yang lalu. Perang bisa dimulai kapan saja. Tanpa ragu, ini dimobilisasi oleh komando gabungan. Iring-iringan mobil berjalan tertib sementara Misha di atas lebih tersebar. Mereka mengawasi sekeliling dan membuka komunikasi dengan markas besar saat mereka melaporkan temuan mereka. Orang yang duduk di kursi co-driver di gerbong pertama adalah seorang kolonel senior dan bahkan supirnya adalah seorang letnan kolonel. Di hadapan kolonel senior, layar elektronik menunjukkan status 20 kendaraan pengangkut. Itu juga menampilkan data yang diperoleh dari radar di atas kendaraan mereka yang memindai lingkungan mereka. Kakak, karena markas mendorong kita begitu keras untuk memobilisasi sumber daya kita, apakah kita benar-benar akan berperang? Sopir letnan kolonel bertanya kepada kolonel senior di sampingnya. Kolonel senior terus menatap layar saat dia menjawab, sulit untuk dikatakan. Sebelum perintah sebenarnya untuk memulai perang diberikan, semuanya mungkin. Letnan kolonel memutar matanya. Saudaraku, bisakah kamu menghilangkan nada resmi kami? Kolonel senior dan letnan kolonel adalah sepupu. Hanya sedikit yang menyadari fakta ini di ketentaraan. Kolonel senior berkata dengan tajam, perhatian ke jalan. Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Saya tidak tahu kapan perang akan dimulai. Sejujurnya, saya berharap perang dimajukan. Kekuatan tentara federal kita bukanlah kekuatan yang dapat dilawan oleh Dou Spirit dan Star Luo Empires. Menurut pandangan saya, kita seharusnya memulai perang ini sejak lama dan menyatukan seluruh planet secepat mungkin. Dengan begitu, kami mendapatkan lebih banyak sumber daya. Federasi telah berada di bawah pengaruh fraksi DOF dan fraksi independen. Itu sebabnya tidak ada gerakan apapun setelah bertahun-tahun ini. Tanpa diragukan lagi, kolonel senior ini adalah perwakilan dari fraksi elang. Letnan kolonel cemberut, apa bagusnya perang? Orang mati dalam perang. Saya tidak tertarik pada perang. Saya baru saja menikah dan istri saya akan memiliki seorang anak. Pada saat ini dalam hidup saya, semakin jauh saya dari perang, semakin baik. Cukup dengan omong kosongmu. Apakah Anda pikir saya tidak mengetahui pernikahan Anda? Menurut Anda mengapa saya menugaskan Anda untuk logistik? Bahkan jika perang dimulai nanti, saya tidak akan membiarkan Anda pergi ke garis depan, kata kolonel senior itu dengan lugas. Letnan kolonel tertawa, saudaraku, kamu yang terbaik. Ngomong-ngomong, berapa banyak amunisi jiwa tetap yang kita bawa kali ini? Ada sebanyak 20 mobil. Itu menakutkan. Jika salah satunya meledak, saya pikir itu bisa membuat seluruh kota menjadi abu dalam sekejap. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa membantu menggigil. Dia tahu betul betapa berbahayanya muatannya. Amunisi jiwa tetap adalah senjata taktis federasi. Senjata yang mematikan ini sangat mengerikan. Sebagai tentara, mereka tahu kekuatan penghancur mereka dengan sangat baik. 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap telah dikembangkan. Melalui penelitian selama 10.000 tahun, amunisi jiwa tetap modern telah meningkat pesat dalam hal kekuatan destruktif, jangkauan, variasi, dan efektivitas. Tidak hanya dapat ditembakkan dengan presisi dari jauh, mereka juga dapat digunakan dalam jangkauan yang luas. Ada yang bisa mengganggu sinyal radar, ada yang digunakan murni untuk penghancuran, ada yang jangkauannya jauh, ada yang hanya efektif melawan entitas biologis, sementara yang lain hanya efektif terhadap bangunan, dan masih banyak lagi. Dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap dengan peringkat yang sama memiliki kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Tidak ada lagi amunisi jiwa tetap di bawah peringkat 4. Mereka telah menjadi sumber daya terpenting federasi dan juga yang berada di bawah kendali ketat. Bisakah Anda berbicara tentang hal-hal yang lebih menguntungkan? Mengapa Anda harus menyebutkan ledakan? Berhenti bicara omong kosong. Prioritas kami saat ini adalah memuat semua kentang ini ke gudang. Amunisi jiwa tetap pada 20 mobil ini cukup untuk mempersenjatai beberapa kapal perang. Letnan kolonel tidak peduli dengan omelan kolonel senior. Saya hanya mengatakan, Anda ingat ketika kota Shrek dibom. Bahkan dengan pertahanan kota Shrek, yang dibutuhkan hanyalah 2 amunisi jiwa yang tetap. Hanya itu yang diperlukan untuk meratakan kota terhebat di benua. Itu tidak terbayangkan. Saudaraku, kau akan mengira bahwa amunisi jiwa tetap dengan peringkat pembunuh tertinggi ini akan menjadi senjata yang paling dijaga ketat di federasi. Bagaimana mereka bisa dicuri? Ini sungguh. Diam. Kolonel senior tiba-tiba berteriak dengan suara tegas, apakah menurutmu itu hakmu untuk mengajukan pertanyaan seperti itu? Konsentrasi pada mengemudi Anda. Insiden amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang dicuri adalah topik yang sama sekali tidak tersentuh dalam tentara federal. Bahkan setelah sekian lama waktu berlalu, federasi masih belum bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada masyarakat mengenai masalah ini. Serangan mendadak Master Jiwa Jahat di Heaven Dow City telah mengalihkan fokus publik sampai batas tertentu. Fraksi Elang telah bangkit pada saat-saat itu.
Dalam beberapa tahun terakhir, tentara telah berkembang dan berkembang. Anggaran mereka juga dinaikkan. Seperti yang diharapkan, kultus Roh Kudus telah lenyap dan tidak pernah muncul lagi. Adapun bagaimana amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dicuri tempo hari, tidak ada hasil dari penyelidikan hingga saat ini. Setidaknya Parlemen Federal telah memikul semua tanggung jawab dan memiliki perombakan total personel. Namun, siapakah pelakunya? Di mana mereka? Meskipun Parlemen Federal telah menyatakan niat mereka untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, mereka tidak beruntung mendapatkan hasil. Ada banyak yang memiliki pertanyaan di hati mereka seperti Letnan Kolonel ini. Satu-satunya hal adalah bahwa ini adalah percakapan terlarang di dalam ketentaraan. Ada banyak hal yang tidak seharusnya kita ketahui. Nada bicara Kolonel Senior melunak, juga, semakin sedikit kita tahu, semakin baik. Ini bukanlah serangan mendadak, itu pasti ada hubungannya dengan politik. Cukup, bukan tempat kami untuk menaruh minat pada hal-hal seperti itu. Seberapa jauh kita dari pangkalan? Menurutku sekitar 300 km. Jika kita tetap pada kecepatan ini, kita akan sampai di sana dalam 3,5 jam. Mobil itu terlalu berat, sehingga mustahil baginya untuk mengemudikan mobil itu dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya bisa menjaga kecepatan tetap. Baiklah, terlihat hidup. Pengangkutan sumber daya militer yang begitu penting akan terlihat sangat bagus di resume Anda. Baik, Letnan Kolonel tidak berkata apa-apa lagi. Dia melanjutkan mengemudi dengan ekspresi serius. Kolonel Senior, sebaliknya, tidak berani mengalihkan pandangan dari layar di depannya. Sebenarnya, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa selain amunisi jiwa tetap standar peringkat 4 hingga peringkat 6 yang mereka angkut dalam gelombang ini, ada juga 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang seharusnya ada di kapal induk dan lebih dari 30 amunisi jiwa tetap peringkat 7 sampai peringkat 8. Di udara, selain Brigade Mesia yang terbang dalam formasi, ada juga kelompok pesawat tempur yang bertugas sebagai pengawal. Itu 36 pesawat tempur. Jelas sekali betapa pentingnya pengiriman ini. Bahkan mungkin ada beberapa sumber rahasia yang diangkut dalam perjalanan ini. Namun, pada pangkatnya, tidak mungkin dia mengetahui rahasia informasi itu. Hal terbaik baginya sekarang adalah mengirimkan sumber daya ke tujuan mereka. Ia berharap tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah karena mereka dikawal oleh banyak pesawat tempur dan Mesia ini. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan angkatan darat. Meski jarak 300 km dari Skysia City tampak jauh, hanya butuh hitungan menit bagi pesawat tempur supersonik untuk menempuh jarak itu. Perubahan mendadak di bawah tanah. Ketika dia memikirkan tentang itu, Kolonel Senior menghela nafas lega. Meskipun tugas transportasi khusus seperti ini memiliki risiko tertentu, itu juga sangat bermanfaat. Karenanya, setelah memperhitungkan banyak faktor, dia membawa sepupunya ke dalam misi ini. Dia mengamati layar dengan hati-hati sekali lagi. Data tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada yang mencurigakan untuk dilihat. Jalan raya sudah ditutup untuk konvoi ini. Tidak ada warga sipil yang diizinkan mengendarai mobil mereka di sini. 3 jam lagi tersisa. Mari kita selesaikan ini dengan. Tepat ketika Kolonel Senior hendak sedikit rileks, dia tiba-tiba merasakan sedikit getaran. Kolonel Senior tertegun pada awalnya dan kemudian dia dengan cepat menjadi khawatir. Jalan raya itu sangat datar. Tidak ada alasan kendaraan berguncang. Sopir Letnan Kolonel juga memperhatikan kejadian aneh ini. Tepat ketika dia mulai merasa curiga, dunia di sekitar mereka hancur. Ledakan. Getaran yang kuat datang dari bawah kendaraan dan mereka merasa gravitasi telah meninggalkan mereka. Jalan raya datar itu tiba-tiba diledakkan. Lokasi ledakan juga direncanakan dengan cermat. Kendaraan tidak terpengaruh. Hanya jalan di bawah roda mereka yang hancur. 20 kendaraan logistik militer itu tampak jatuh pada saat bersamaan. Kendaraan pengangkut yang membawa sumber daya militer sangat berat. Kejatuhan yang tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan. Mereka mengangkut amunisi jiwa tetap. Jika salah satu dari mereka meledak, amunisi jiwa tetap lainnya akan meledak juga. Jika itu yang terjadi, segala sesuatu yang berjarak setidaknya 100 mil di sekitar mereka akan diratakan. Oleh karena itu, pada saat 20 kendaraan transportasi militer jatuh, Batalion Mesia di udara menjadi bingung. Saat itu, mereka bahkan tidak yakin apakah mereka harus bergegas ke bawah untuk menyelamatkan mereka. Para ahli Mesia tidak begitu paham tentang struktur bangunan. Itulah mengapa mereka tidak dapat menentukan apakah ini ledakan buatan manusia atau jalan raya tidak dapat menahan berat kendaraan ini dan telah rusak. Untuk sesaat, pikiran hampir setiap prajurit yang hadir menjadi kosong. Kolonel Senior yang duduk di gerbong pertama adalah yang pertama bereaksi. Ini karena dia mendengar suara berderit yang membuatnya meringis. Bebatuan dan tanah yang jatuh bebas ada di sekelilingnya. Namun, dia masih bisa melihat dengan jelas kabel baja melalui jendela mobil. Bunyi yang memekakkan telinga itu akibat gesekan antara kendaraan pengangkut dan kabel baja yang menahan bebannya. Perasaan vertigo pun segera berlalu. Serangan musuh, serangan musuh. Ini bukan sebuah kecelakaan. Meminta bantuan, meminta cadangan. Dia praktis berteriak ke komunikator. Namun, dalam sekejap ketika dia berteriak, layar di depannya menjadi kosong. Sinyal yang sangat mengganggu telah membuat semua peralatan elektronik di setiap gerbong tidak berguna. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh yang telah direncanakan sebelumnya. Itu datang terlalu cepat. Mereka dikawal oleh pesawat tempur dan batalion Mesia di langit, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa sungsang kejutan ini akan datang dari bawah. Mobil dengan cepat menjadi stabil. Kolonel Senior dan Letnan Kolonel memperhatikan bahwa mereka tidak dapat melihat yang lain lagi. Mereka diselimuti oleh hamparan abu-abu yang tak terbatas. Mereka tidak yakin apakah itu debu atau kabut tebal. Apapun itu bukan pertanda baik bagi mereka.
Kabel baja telah menyelimuti seluruh mobil seperti jaring laba-laba raksasa. Itu menahan beban mereka dan memenjarakan mereka pada saat yang bersamaan. Bam! Ada ledakan keras saat mobil yang mereka tumpangi sepertinya ditabrak sesuatu dari depan dan berguncang hebat. Sesuatu kemudian mulai menarik mereka dengan paksa, menyeret kendaraan angkut militer dan maju. Mekanisme di udara mulai bereaksi. Sebagai tentara federal, mereka sangat terlatih. Meskipun mereka terkejut sejenak, mesia hitam terdepan memberi perintah dan 100 mesia dengan cepat jatuh ke bawah. Karena awan debu tersebar, mereka tidak dapat melihat situasi di bawah mereka dengan jelas. Sinyal gangguan yang kuat tidak hanya memengaruhi mobil-mobil di bawah, tetapi juga sistem deteksi dan komunikasinya. Mobil jiwa di bawah mereka membawa amunisi jiwa tetap. Di saat-saat seperti ini, tidak ada yang berani melancarkan serangan gegabah. Mereka hanya bisa menyelam. Pada saat itu, 100 berkas cahaya meletus dari lubang besar itu. Mereka menembaki batalion mesia di udara dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak ini datang terlalu tiba-tiba. Balok jiwa berdiameter lebih dari setengah meter. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan suara ledakan. Lebih dari 10 mesia kuning diledakkan berkeping-keping. Penghalang pelindung mesia ungu dan hitam berkedip. Untuk sementara waktu, batalion mesia yang 100 mesia kuat dicegah secara paksa. Bahkan sepertinya mereka akan dihancurkan oleh ini. Bagaimanapun, mereka tidak berani menyerang apapun yang ada di bawah mereka. Namun, serangan dari bawah tidak memiliki keraguan yang sama. Serangan musuh. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh. Segalanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin mereka bisa berbuat apa-apa. Sekalipun kelompok pesawat tempur di angkasa baru saja menyadari ada yang tidak beres dengan situasi di darat, namun sinyalnya juga macet dan mereka tidak bisa meminta backup dari markas. Tampaknya area sejauh 100 mil dipengaruhi oleh semacam sinyal gangguan yang kuat. Lingkungan mereka gelap, tetapi kabut keabu-abuan perlahan menipis. Lampu otomatis kendaraan angkut militer dinyalakan untuk menyesuaikan dengan jumlah cahaya di sekitarnya. Mereka menerangi jalan gelap di depan mereka. Kolonel senior dan letnan kolonel di gerbong pertama masih terguncang oleh kejadian itu, tetapi mereka tidak bertindak membabi buta. Kolonel senior adalah master jiwa peringkat Saint jiwa, dan dia telah melepaskan jiwa bela dirinya sendiri. Namun, dia tahu betul bahwa misinya bukanlah melarikan diri. Sebaliknya, itu untuk melindungi amunisi jiwa tetap di mobil ini, tidak peduli biayanya. Pada saat inilah sesosok tubuh perlahan berjalan menuju mereka di jalan setapak yang gelap gulita yang hanya diterangi oleh lampu depan mereka. Itu adalah seseorang. Itu tampak seperti wanita yang lembut dan anggun dengan jenis kecantikan yang eksotis. Dia benar-benar tertutup baju besi, yang pasti baju besi perangnya. Armor itu benar-benar berwarna hitam, tapi cahaya keunguan bocor dari lapisan armor, menampilkan warna-warnanya yang indah untuk dilihat semua orang. Armor pertempurannya yang hitam pekat sepertinya tidak terbuat dari logam, tapi kristal. Di bawah kilauan cahaya ungu, itu bersinar samar dengan pancaran keunguan yang gelap. Mahkota kerajaan dengan warna yang sama duduk di atas kepalanya. Di tengah mahkota ada patung burung phoenix. Mata burung phoenix berwarna ungu cerah sementara tubuhnya juga hitam pekat. Topeng hitam menutupi wajahnya. Hanya matanya yang berkedip dengan cahaya keunguan yang terlihat. Sayap yang besar dan megah tergantung di belakangnya. Tulang bisa dilihat di mana sayapnya ditekuk. Ujung sayapnya diseret di tanah saat dia berjalan. Cahaya keunguan mengalir dari sela-sela bulunya yang menciptakan pola cahaya di tanah tempat sayapnya melintas. Ada cincin cahaya besar dengan diameter lebih dari 20 meter di bawah kakinya. Sebuah gambar yang sangat indah terkandung di dalam cincin cahaya. Itu menyerupai burung phoenix ungu yang terbang bebas di langit. Tangan kirinya tergantung di sampingnya sementara tangan kanannya diangkat ke depan dada dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dia sedang memegang sesuatu di tangan kanannya. Itu adalah kristal berbentuk berlian dengan panjang sekitar 1 kaki. Kristal itu seluruhnya berwarna perak, jenis perak yang aneh dan padat. Dengan armor tempur ungu sebagai latar belakang, kristal itu sangat menakjubkan karena menyinari siluetnya yang hampir sempurna. Sepertinya ada pusaran di tengah kristal perak. Lingkaran pusaran itu terus menyebar keluar sampai menutupi cahaya ungu yang mengalir dari baju perangnya. Ini, cincin cahaya di bawah kakinya. Armor pertempuran 3 kata. Apakah ada baju besi perang 3 kata yang terlihat luar biasa ini? Armor tempurnya sama sekali bukan armor, tapi sejenis makhluk bayangan yang sangat menakutkan. Kolonel senior dan letnan kolonel merasa seperti tercekik. Detik berikutnya, mereka melihat cahaya perak yang menyilaukan meledak. Penglihatan mereka kabur dan mereka jatuh ke tanah dengan keras. Letnan kolonel langsung pingsan. Kolonel senior telah berhasil mengendalikan tubuhnya karena dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dan memiliki basis budidaya Soul Saint. Namun, pada saat itu, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah dunia terbalik. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Kendaraan transportasi militer besar terbang menuju pusaran perak di dunia yang gelap ini dengan lampu depan yang terang. Diterangi dan ditolak oleh cahaya perak, pengemudi dan petugas kargo terlempar ke tanah. Kendaraan angkut militer jatuh ke pusaran perak raksasa dan menghilang. Astaga, apa itu tadi? Alat jiwa penyimpanan spasial. Bagaimana bisa ada alat jiwa penyimpan yang bisa berisi begitu banyak? Benarkah ada hal seperti itu di dunia ini? 1203